Ini adalah Yanwu, karakter utama dari kisah kita yang seru ini, dan dia akan bunuh diri demi membalas dendam pada suaminya, dan ini adalah Hyojo, suami Yanwu, yang menahannya secara paksa dan tidak membiarkannya pergi melihat sebilah pedang panjang di tangan istrinya. Hyojo memintanya untuk menyingkirkan benda berbahaya itu, tetapi Yanwu menolak permintaan Hyojo. Sambil terus memegang pedang di tangannya, mengatakan bahwa dia harus melakukan sesuatu. Hyojo tidak menyadari betapa seriusnya situasi ini, jadi dia bertanya pada istrinya, apakah dia akan membunuhnya. Yanwu menjawab bahwa akan lebih baik jika Hyojo membunuhnya sendiri daripada menyiksanya begitu lama. Karakter utama kita mengingatkan suaminya bahwa pria itu telah membunuh semua kerabatnya, dan sekali lagi mengatakan akan lebih baik jika pria itu membunuhnya juga. Sebagai tanggapan, Hyojo meminta Yanwu untuk tidak mengucapkan kata-kata seperti itu, dan bertanya bagaimana mungkin dia bisa membunuh orang yang dia cintai. Yanwu menjadi marah, tidak percaya pada ketulusan suaminya, dan menyebutnya gila sambil berteriak histeris. Gadis itu bertanya pada Hyojo bagaimana dia bisa mencintainya setelah semua yang telah dilakukannya. Dia kembali mengatakan bahwa pria itu telah membunuh keluarga dan teman-temannya dengan meletakkan kepala mereka di gerbang benteng. Yanwu juga mengingatkan suaminya bahwa dia membunuh seorang pria hanya karena pria itu menatap matanya. Dan hal seperti itu disebut cinta oleh Hyojo. Hyojo mengatakan padanya bahwa memang benar, bahwa itulah cintanya untuk Yanwu. Dia berkata bahwa Yanwu adalah miliknya dan hartanya, tetapi Yanwu berteriak histeris bahwa dia bukan miliknya, bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi. Pria itu lalu mencium pergelangan tangannya dan berkata bahwa Yanwu adalah miliknya sampai akhir waktu. Menanggapi ini, karakter utama kita menarik tangannya dari genggaman pria itu. Sambil tertawa, Yanwu bertanya dengan lirih, mengapa dia harus berurusan dengan orang gila seperti itu, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan sebelumnya. Lalu mengarahkan pedang ke lehernya sendiri. Hyojo menjadi tegang dan meminta istrinya untuk memberikan pedang itu padanya, tetapi Yanwu tidak mendengarkannya. Gadis itu mengulangi perkataannya bahwa dia tidak akan pernah menjadi milik Hyojo, dan dia akan mengakhiri hidupnya atas kehendaknya sendiri, bukan atas kehendak pria itu. Yanwu melukai dirinya sendiri di depan Hyojo dan yang lainnya dengan menggorok lehernya dengan pedang. Saat dia perlahan-lahan sekarat, dia berpikir bahwa inilah balasan yang pantas diterima suaminya. Hyojo berlari menghampiri istrinya yang terluka dan jatuh berlutut di hadapannya sambil berteriak agar seseorang memanggil tabib. Hal terakhir yang dipikirkan Yeonwoo adalah bahwa dia telah melakukan balas dendam yang sempurna dan bahwa dia ingin menikmati kematian ini saat dia melakukan perjalanan ke dunia bawah. Dia bertanya kepada Tuhan mengapa dia memaksanya untuk menjalani satu kehidupan yang mengerikan demi kehidupan yang lain, dan mengatakan bahwa dia ingin mati seperti ini. Tapi ketika Yeonwoo menemukan dirinya di dunia bawah lagi, dia menyadari sesuatu. Gadis itu sadar bahwa dia terbangun di dunia yang sama dengan suaminya, Hyojo. Dia hendak lari tapi tiba-tiba dia merasa tidak ada kekuatan di kakinya dan tak lama kemudian terdengar derap langkah kaki kuda yang tak terduga, membuatnya berbalik ke arah suara itu. Yeonwoo melihat seorang pria misterius menunggang kuda yang langsung mengenalinya sebagai orang dari permukaan bumi. Dia menatap gadis itu, mencoba menanyakan sesuatu padanya, sementara Yeonwoo terus duduk di tanah menatap balik padanya. Karakter utama segera menyadari bahwa semuanya tidak seperti sebelumnya dan bahwa Hyojo muncul di tempat ini sebelum dirinya. Tapi tiba-tiba Yeonwoo mendengar suara-suara aneh di belakangnya, jadi dia berbalik dan melihat orang tua serta saudara perempuannya. Keluarganya mengalami kecelakaan mobil, tetapi semua orang selamat hanya dengan luka memar dan goresan ringan. Melihat keluarganya, Yeonwoo menyadari bahwa mereka masih hidup di dunia ini. Pria di atas kuda itu berasumsi bahwa mereka telah mengalami kecelakaan dan bertanya kepada keluarga itu apakah mereka terluka.
Ayah Yeonwoo menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Dan saudara perempuannya terkejut dengan penampilan pria itu. Mereka tidak mengerti mengapa dia berpakaian seperti itu. Bertanya apakah ada syuting drama di dekat sini. Ayah Yeonwoo meminta ponsel kepada pria misterius itu. Berpikir bahwa ponselnya sendiri rusak dalam kecelakaan itu. Pria itu menjawab bahwa dia tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan, tetapi dia bisa membantu mereka. Dan dia meminta pelayannya untuk memperkenalkan orang-orang ini kepada Tuan Chang-on. Mendengar nama yang akrab dari bibir orang lain, Yeonwoo menjadi tegang. Dia tahu bahwa Tuan Chang-on menguasai dunia bawah dan bahwa dia adalah ayah Hyojo. Yeonwoo juga mengerti bahwa jika mereka pergi menemuinya sekarang, dia akan bertemu dengan suaminya lagi. Karena dia tidak ingin berpapasan dengan Hyojo, dia berpikir bahwa dia harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin, tetapi dia tidak tahu kemana. Saudara perempuannya menghampirinya dan memintanya untuk bangkit dari tanah, mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan bantuan, tetapi tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi, menyebabkan saudara perempuan Yeonwoo menatapnya dengan kaget. Warna rambut Yeonwoo berubah dari hitam menjadi putih. Tetapi pria yang datang dengan menunggang kuda itu berkata, kalau itu luar biasa dan ini pertama kalinya dia melihat rambut yang begitu berkilau. Sambil menoleh pada sang tokoh utama, dia berkata bahwa wanita itu harus ikut dengannya. Yona menatapnya dengan rasa takut dan bingung tidak mengerti mengapa dia harus mendengarkannya. Tiba-tiba ayahnya bertanya pada pria itu mengapa dia hanya akan membawa putri sulungnya. Tetapi pria itu menyuruhnya untuk tidak khawatir dan mengatakan bahwa setelah bertemu Tuan Chang-an, mereka akan terkejut lagi. Ayah Yona menjadi marah dan dengan suara keras bertanya mengapa dia harus tiba-tiba mempercayainya. Yona di sisi lain mengerti bahwa jika dia tidak melakukan apa-apa, dia pasti akan bertemu dengan Hyojo. Momen-momen dari kehidupannya bersama Hyojo, di mana dia menderita langsung terlintas di benaknya. Dia ingat bagaimana Hyojo membuatnya merasa bersalah atas segalanya. Tiba-tiba Yona mendengar seseorang bertanya, apakah dia benar-benar menyesalinya. Dia melihat mayatnya sendiri dan menyadari bahwa itu adalah dirinya yang meninggal di kehidupan sebelumnya. Dirinya di masa lalu melewatinya dan mengatakan bahwa dia tahu Hyojo akan membunuh mereka dan bertanya, apakah kali ini mereka juga akan mati karenanya? Selama Yona tenggelam dalam pikirannya, pria misterius dan keluarganya diam-diam memperhatikannya. Pada akhirnya Yona membuat pilihannya dan setuju untuk pergi bersama pria ini. Menanggapi persetujuannya pria itu, menatapnya dengan penuh pertimbangan, sepertinya tidak menyangka akan mendapat jawaban positif. Adik perempuan Yona bertanya, apakah dia yakin dengan keputusannya? Dan ayahnya mengatakan, itu berbahaya. Tetapi Yona menyadari bahwa untuk menghindari bertemu Hyojo, sekarang dia tidak punya pilihan lain. Mendengar seseorang berkata bahwa Yona harus memutuskan sendiri apa yang harus dilakukan, mereka semua menoleh. Ibu Yona menghampiri mereka bertanya, kapan Yona pernah mendengarkan mereka? Dia mengatakan bahwa Yona bahkan tidak mengerti betapa mereka mengkhawatirkannya dan bahwa dia selalu melakukan apa yang dia mau. Yona mencoba meyakinkan ibunya bahwa bukan begitu dan bukan itu masalahnya. Tetapi ibunya memintanya untuk tidak membuat alasan dan mengatakan bahwa dia tidak akan mencampuri urusannya dan menyuruhnya melakukan apa yang menurutnya benar. Ayah Yona bertanya pada ibunya dengan bingung apakah dia benar-benar akan membiarkannya pergi begitu saja. Dalam hati Yona meminta maaf kepada ibunya karena tidak bisa menjelaskan apapun. Tetapi dia berjanji bahwa kali ini dia pasti akan melindungi mereka. Keluarga Yona pun pergi bersama dengan pelayan pria itu. Dan akhirnya dia mendekatinya berjongkok di depan Yunwoo. Pria itu memberitahunya betapa anehnya wanita itu. Dia berkata bahwa tetap bersamanya dalam situasi seperti itu jelas bukan keputusan yang mudah. Yunwoo hanya menatapnya dalam diam dan mengulurkan tangannya agar pria itu membantunya berdiri. Pria itu bertanya padanya, apakah dia ingin berbicara dengannya tentang sesuatu berdua saja.
Pria itu bertanya padanya, apakah dia ingin berbicara dengannya tentang sesuatu berdua saja. Dia mengatakan hal yang sama juga berlaku untuknya, dan kemudian bertanya apakah dia akan menyambut tangannya. Pria itu tetap mengambil tangannya, mengatakan bahwa suatu kehormatan baginya untuk memegang tangan wanita, sepertinya di dunia bawah tanah yang tanpa cahaya ini. Setelah mencium pergelangan tangan Yona, karakter utama menatapnya dengan malu-malu bertanya, apa maksudnya dengan ini? Sekali lagi Yona tenggelam dalam pikirannya berpikir bahwa dia jatuh ke dunia bawah. Setelah kecelakaan itu, dan setelah setiap kematian dia kembali ke momen ini, dia menyadari bahwa ini adalah kehidupan ketiganya di dungeon, dan dia harus menggunakan semua yang telah dia pelajari. Di kehidupan masa lalunya yang menyakitkan, Yanwu tiba-tiba menggenggam tangan pria itu, membuatnya terkejut. Sambil menatapnya, dia berpikir dalam hati bahwa berkat pria ini, dia akan bisa membebaskan diri dari Hyojo. Yanwu meletakkan tangannya di jantungnya dan meminta pria misterius itu untuk menjadikannya miliknya. Pria itu bertanya, apakah dia mengerti apa artinya ini? Yanwu menjawab bahwa ya dia mengerti, dan dalam benaknya dia menyadari bahwa begitu dia sampai di sini, dia tidak bisa kembali ke dunia lama. Dia juga mengerti bahwa pertemuan dengan Hyojo tidak dapat dihindari dalam keadaan apapun. Karakter utama memberitahu pria ini bahwa dia akan menjadi wanitanya. Sambil meletakkan tangannya di rambutnya, pria itu berkata bahwa pengakuannya terasa agak menyedihkan. Dia bertanya pada Yona siapa di dunia ini yang akan menawarkan diri menjadi wanita seorang pria dengan tatapan sedih seperti itu. Pria itu berkata bahwa dia juga penasaran padanya, tetapi dia tidak menerima wanita asing. Menanggapi hal itu, dia memberitahunya bahwa biasanya ketika orang ditemukan tersesat, mereka akan bertanya apakah mereka terluka dan mencoba mengirim mereka pulang. Dan dia menambahkan bahwa mereka langsung ingin menyerahkannya kepada seorang pria bernama Shangguan, dengan asumsi bahwa itu adalah hukum di tempat ini. Sambil menatap pria itu, Yanwu berkata bahwa dia telah melanggar hukum ini karena dia mengajaknya untuk pergi bersamanya. Pria itu menjawab bahwa permintaannya tidak terlihat sederhana dan kemudian meminta maaf atas tindakannya selanjutnya. Dia mengangkat Yona dan menempatkannya di atas kudanya. Dia menawarkan kesepakatan pada Yona, menyebutkan bahwa dia tidak biasa membawa orang asing ke dalam rumahnya, dan pria itu juga mengatakan bahwa dia tidak begitu naif sampai percaya bahwa Yanwu ingin menjadi wanitanya. Jadi dia memintanya untuk mengatakan apa yang diinginkannya. Yanwu memintanya untuk melindunginya apapun yang terjadi. Pria itu setuju tanpa banyak berpikir dan menerima permintaan karakter utama. Dia melompat ke atas kudanya dan mereka akhirnya berangkat. Tiba-tiba pria itu teringat bahwa mereka bahkan belum memperkenalkan diri satu sama lain. Jadi dia mengatakan namanya adalah Kevita. Gadis itu juga memberitahunya namanya. Yanwu berpikir bahwa ini adalah pertama kalinya setelah sekian lama dia berjalan-jalan di udara terbuka. Kevita mengulangi namanya dengan keras dan berkata bahwa itu adalah nama yang indah. Tak lama kemudian, mereka tiba di gerbang belakang benteng. Kevita mengatakan bahwa rambut Yanwu terlalu mencolok, jadi akan lebih baik jika mereka masuk melalui pintu belakang. Tiba-tiba, pria itu memperhatikan Yanwu sedang melihat bunga-bunga dan bertanya padanya, apakah ini pertama kalinya dia melihatnya. Dia menjelaskan kepadanya bahwa ini adalah bunga yang hanya mekar di bawah tanah. Dan saat Kevita memberitahu gadis itu bagaimana bunga-bunga ini mekar dalam kegelapan seperti itu, Yanwu kembali tenggelam dalam ingatannya. Dia teringat mantan suaminya Hyojo yang pernah memberinya bunga-bunga ini. Gerbang terbuka dan Kevita serta Yanwu masuk ke dalam. Karakter utama menyadari bahwa dia benar-benar telah kembali ke tempat yang mengerikan ini. Mereka berdua disambut oleh seorang gadis yang memperkenalkan dirinya sebagai Sarim dan mengatakan bahwa dia akan melayani sang nyonya sambil memanggil Yan. Yanwu segera mengingat Sarim dari kehidupan masa lalunya, bagaimana dia juga menjadi pelayannya dan selalu membantunya.
Yanwu berpikir betapa menyenangkannya bisa bertemu Sarim di kehidupan ini juga. Sarim mengatakan bahwa mereka membawa keluarga Yona ke tempat yang nyaman. Tetapi Yona tiba-tiba teringat bahwa Sarim adalah orangnya Hyojo dan dia tidak mengerti mengapa Sarim ada di sini. Kevita meminta Sarim untuk mewarnai rambut Yona dengan warna apapun yang dia inginkan. Tetapi yang terpenting adalah warnanya tidak terlalu berkilau. Dia juga meminta pelayan itu untuk memandikan Yanwu, mengganti pakaiannya, dan mengirimnya ke kamar tidurnya. Sambil menatap Yona, Kevita memberitahunya bahwa mereka akan menghabiskan malam ini bersama. Sarim menunjukkan area sekitar kepada Yanwu dan memberitahunya bahwa Yanwu akan tinggal di sini. Memintanya untuk menganggap rumah ini seperti rumahnya sendiri sambil menyapa Sarim. Yanwu berkata bahwa dia tidak ingin Sarim memanggilnya Nyonya dan memintanya untuk memanggilnya secara informal. Dia juga buru-buru mengatakan bahwa dia dan Tuan Kevida tidak memiliki hubungan spesial. Menanggapi hal itu, Sarim berkata bahwa dia tidak bisa memanggil Yanwu secara informal karena bagaimanapun juga Tuan Kevida membawanya ke rumahnya dan Sarim menyebutkan bahwa ini adalah pertama kalinya Tuan Kevida membawa seorang wanita ke dalam rumah. Dia bilang dia tidak bisa memberikan semua detailnya, tetapi dia yakin bahwa Yanwu sangat berarti bagi Tuan Kevida. Yanwu bertanya pada Sarim seperti apa Tuan Kevida sebenarnya, dan Sarim bertanya padanya, apakah dia tahu sesuatu tentang roh penjaga? Tentu saja Yanwu tahu betul tentang ini. Tetapi dia mengatakan pada Sarim bahwa ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Sarim menjelaskan bahwa semua orang yang lahir dan besar di sini memiliki roh hewan di dalam diri mereka. Dia mengatakan bahwa semakin kuat roh yang masuk ke dalam diri seseorang, maka semakin kuat pula orang itu dianggap. Roh Kevida adalah serigala hitam, dan Sarim mengatakan bahwa mereka memanggilnya serigala hitam. Yanwu berpikir bahwa ini adalah roh penjaga yang sangat cocok untuknya. Sarim bertanya pada Yanwu warna apa untuk mengecat rambutnya sambil menyebutkan bahwa dengan kulit secerah itu warna apapun akan cocok untuknya. Yanwu menyarankan warna hitam seperti Tuan Kevida dan Sarim menyetujui sarannya tanpa masalah. Saat Sarim sedang mengecat rambutnya, Yanwu berpikir tentang bagaimana mungkin rambutnya bisa berubah warna dengan sendirinya dan bahwa ini bukanlah satu-satunya hal aneh di dunia ini. Yanwu menyadari bahwa kehidupan ini akan berbeda dari yang sebelumnya. Jadi dia berharap akan ada sesuatu yang baik. Sarim kesal karena rambutnya tidak tercat hitam sepenuhnya, tetapi hanya kilaunya saja yang hilang. Yanwu mengatakan bahwa cukuplah rambutnya tidak mencolok dan dia juga menyukai warna ini. Ditinggal sendirian di kamar mandi, Yanwu memikirkan Tuan Kevida bahwa dia menawarinya kesepakatan, tetapi tidak pernah mengatakan apa yang sebenarnya dia inginkan. Setelah selesai mandi, Yanwu mengenakan jubah mandi, tidak menyangka Tuan Kevida akan muncul di lorong. Kevida sambil tersenyum berkata bahwa dia pernah mendengar bahwa wanita butuh waktu lebih lama untuk bersiap-siap. Yanwu sangat marah bagaimana dia berani datang ke sini, yang mana pria itu bertanya padanya, apakah dialah yang menyarankan agar pria itu menjadikannya miliknya? Huita mengatakan dia datang untuk membahas kesepakatan dengannya, teringat bahwa dia belum memberitahukan detail dari pihaknya. Ketika Yanwu bertanya apa yang dia inginkan, Huita menjawab bahwa dia ingin Yanwu menjadi pengantinnya. Yanwu tiba-tiba bertanya pada Huita, apakah dia benar-benar sangat menikmati bermain-main dengannya, dan pria itu terkejut dengan pertanyaannya. Dia mengatakan bahwa ketika dia sendiri yang menawarinya untuk menjadi wanitanya, Huita menolak. Tetapi sekarang dia sendiri yang menawarkan hal yang sama. Huita meminta maaf kepada Yanwu, menjelaskan bahwa Yanwu salah paham dan meminta maaf karena tidak mempertimbangkan perasaannya. Pria itu mengerti bahwa Yanwu punya alasan yang bagus untuk usulan seperti itu. Jadi dia memintanya untuk memberinya kesempatan untuk menjelaskan dirinya sambil minum teh. Huita mengonfirmasi bahwa Tuan Chungan bukanlah orang biasa dan dia memiliki roh penjaga terkuat. Dia mengatakan bahwa sekarang dua penerus mengklaim regalianya dan salah satunya adalah Hyojo yang merupakan putra raja dan yang kedua
adalah dirinya sendiri sebagai kerabat jauh, Chegon. Yanwu teringat bahwa dia terus-menerus menerima ancaman dari Hyojo. Karena dialah alasan Hyojo tidak bisa naik takhta. Huita mengatakan dia membutuhkan seorang wanita yang jauh dari kekuasaan untuk membuktikan ketidaktertarikannya pada warisan itu. Dan Yanwu kebetulan muncul saat Huita siap untuk membuat pilihan. Dia datang ke Tuan Fitzchambers untuk memberinya jawaban. Huita memperhatikan bahwa Nona Yanwu memiliki tatapan percaya diri. Jadi dia dengan cepat berasumsi bahwa Yanwu telah membuat pilihannya. Yanwu segera memberitahu pria itu bahwa dia siap menjadi pengantinnya. Dan Huita mengonfirmasi bahwa kesepakatan telah selesai setelah mendudukan Yanwu di atas tempat tidur. Huita menjelaskan bahwa di mata orang lain, mereka harus tampak seperti pasangan yang jatuh cinta dengan penuh gairah satu sama lain pada pandangan pertama. Tuan Huita berkata bahwa dia akan mencium leher Yanwu dan meminta izinnya. Tindakannya menyebabkan pikiran Yanwu teringat kembali pada mantan suaminya yang selalu memperlakukannya dengan buruk. Tanpa menunggu jawaban Tuan Huita mencium leher Yanwu. Karena kenangan yang mengerikan itu, Yanwu tiba-tiba berteriak dan meminta Tuan Huita untuk menjauh darinya sambil mendorongnya menjauh. Dia dengan histeris meminta Huita untuk melepaskan tangannya dan di dalam kepalanya saat itu hanya ada Hyeojo yang menyakitinya. Karena stres Yeonwoo pingsan dan Tuan Huita menangkapnya dalam pelukannya. Sambil berpikir betapa tidak terduganya wanita itu, para pelayan yang khawatir di luar kamar mendengar banyak suara keras yang membuat mereka menjadi tegang dan bertentangan dengan semua aturan. Sarim memutuskan untuk menguping dengan menempelkan telinganya ke pintu. Tetapi tiba-tiba Tuan Huita membuka pintu dan bertanya pada Sarim apa yang sedang dia lakukan. Pelayan itu menjawab bahwa dia khawatir jika mereka membutuhkan sesuatu pada malam yang begitu penting bagi mereka. Ketika Sarim bertanya apa yang terjadi, Huita menyuruhnya masuk ke kamar dan melihat sendiri. Pelayan itu bertanya mengapa Yeonwoo tidak berhenti menangis, tetapi Huita menjawab bahwa dia tidak melakukan apapun padanya. Huita berpikir bahwa pada saat ciuman itu, Yeonwoo bahkan tidak menatapnya dan curiga bahwa dia sepertinya sedang memikirkan orang lain. Pada akhirnya, Huita membiarkan pelayan itu pergi dan memintanya untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu tentang kejadian hari ini. Ketika Yeonwoo bangun, Huita bertanya padanya apakah dia mengalami mimpi buruk, menanyakan bagaimana perasaannya. Dia menceritakan pada karakter utama tentang semua yang terjadi kemarin. Hal itu mengejutkannya karena dia tidak ingat apa-apa. Saat sarapan, Huita mengatakan bahwa untuk melindungi Yeonwoo, dia harus tahu siapa atau apa yang ditakutinya. Gadis itu memutuskan untuk memberitahu Tuan Huita tentang suaminya, tanpa menyebutkan bahwa itu adalah Hyeojo. Dia juga berbagi informasi tentang keluarganya, memutuskan untuk memulai cerita dari awal mula. Yeonwoo bercerita bagaimana ibunya tidak begitu baik padanya, tetapi beliau tetaplah ibunya. Jadi dia menyayanginya. Suatu hari, Ibu Yeonwoo setuju untuk datang ke pertemuan orang tua dan guru di sekolah dan Yeonwoo kecil sangat senang akan hal itu. Yeonwoo senang melihat ibunya tersenyum karena itu adalah hal yang sangat jarang ia saksikan. Dalam ceritanya, Yeonwoo menyebutkan bahwa dia berjanji pada ibunya untuk berusaha lebih keras agar tidak mengecewakannya lagi. Suatu ketika, ibunya pergi untuk menelepon dan Yeonwoo bersama adiknya ditinggal menunggunya di dekat gerbang sekolah. Ketika ibu mereka melambai, mereka berlari ke arahnya tanpa menyadari ada mobil yang melaju kencang lurus ke arah mereka. Mereka tertabrak mobil menyebabkan kedua kakak beradik itu jatuh ke aspal dan berdarah. Yeonwoo menceritakan bagaimana dia terbangun di rumah sakit setelah kecelakaan itu. Sambil menatap adiknya, Yeonwoo menyesali segalanya. Karena seharusnya dia melindunginya. Yang-woo mendengar ibunya di luar kamar, mengatakan bahwa mereka bahkan tidak punya uang untuk membayar tagihan rumah sakit. Ibu Yang-woo hanya merasa kasihan pada putri bungsunya, tidak pernah menyebut Yang-woo dalam perkataannya. Dia berkata bahwa jika saja Yang-woo mengawasi adiknya, semua ini tidak akan terjadi.
dan bahwa itu semua adalah salah Yona. Yeonwoo mulai menyalahkan dirinya sendiri, merasa seolah-olah dia telah bersikap egois terhadap adik perempuannya. Seo Yeonwoo kemudian menceritakan bagaimana setelah beberapa waktu mereka keluar dari rumah sakit. Mereka menjual rumah mereka dan pindah ke apartemen baru. Beberapa tahun kemudian, Yang Woo menjadi seorang komposer terkenal. Tetapi setelah kecelakaan itu, dia tidak bisa menggerakkan jari kelingking di tangan kirinya. Dia memberitahu ibunya bahwa lagunya telah masuk tangga lagu dan mungkin bisa mencapai nomor 1. Ibunya mengatakan bahwa dia bangga padanya dan kemudian bertanya, kapan tagihannya jatuh tempo, yang dijawab oleh Yeonwoo bahwa tagihannya jatuh tempo minggu ini. Ibu berterima kasih pada Yona karena berkat dialah dia masih hidup dan memeluknya. Yeonwoo berkata bahwa karena dialah keluarganya jatuh ke titik terendah dan bahwa dia harus bekerja keras untuk memastikan keluarganya hidup bahagia. Tetapi sayangnya, mereka semua mengalami kecelakaan lagi ketika rem mobilnya blong. Pada hari itu, Yeonwoo dan keluarganya memasuki dunia bawah tanah. Yeonwoo berkata bahwa disinilah dia pertama kali bertemu Hyojo. Hyojo langsung menyadari bahwa mereka datang ke sini dari permukaan bumi. Dia jatuh cinta pada Yona pada pandangan pertama dan selalu membisikkan tentang cinta di telinganya. Itu adalah pertama kalinya Yeonwoo merasakan cinta seperti itu dan dia membandingkannya dengan matahari di musim semi. Dia mengungkapkan bahwa dia dan Hyojo benar-benar saling mencintai sampai sesuatu yang mengerikan terjadi. Saat memasuki halaman belakang kediaman kerajaan, Yeonwoo melihat Hyojo berlumuran darah dan keluarganya yang terluka terpaku di tempat. Gadis itu bertanya dengan keras mengapa Hyojo melakukan ini. Hyojo memberitahunya bahwa dia mendengar desas-desus bahwa salah satu dari mereka berani menyentuhnya. Yeonwoo dengan kaget berkata bahwa ini adalah omong kosong dan bahwa dia hanya ditahan saat hampir terjatuh. Suaminya berkata bahwa membayangkan saja ada orang yang menyentuh kerahnya membuatnya marah dari ujung kepala sampai ujung kaki dan bahwa dia harus secara pribadi mendisiplinkan mereka. Hyejo bertanya pada Yeonwoo, apakah dia mau memberitahunya siapa sebenarnya yang menyentuhnya dan kemudian hanya satu orang yang harus mati. Dia tersenyum, mengatakan bahwa seharusnya dia bertanya padanya sejak awal, karena dia sudah menghukum banyak orang yang tidak bersalah. Yeonwoo jatuh berlutut karena terkejut dan Hyojo berkata bahwa dia pasti sangat ketakutan. Sambil memegang tangan Yeonwoo dengan tangannya yang berdarah, dia memberitahunya bahwa semuanya baik-baik saja dan dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Hyojo sambil mencium pergelangan tangan istrinya, mengatakan kepada Yeonwoo bahwa dia mencintainya dan akan menyelesaikan semuanya sendiri. Setelah Yeonwoo menceritakan semuanya kepada Tuan Huita, dia bertanya padanya, apakah Yeonwoo ingin dia melindunginya dari mantan suaminya, tetapi tiba-tiba Yeonwoo menyadari bahwa Huita mengira suaminya ada di bumi, padahal kenyataannya Hyojo ada di sini. Dia memutuskan untuk berbohong kepada Tuan Huita, mengatakan bahwa dia menjadi takut pada pria karena suaminya dan masuk akal jika Huita bertanya pada Yeonwoo, bagaimana dengan dirinya? Karena dia juga seorang pria. Yeonwoo memberitahunya bahwa dia sangat baik. Dan itulah mengapa dia tidak terlalu takut padanya, seperti pada pria lain. Menarik kesimpulan dari kata-kata gadis itu, Tuan Huita mengatakan bahwa dia rupanya merasa sangat nyaman bersamanya. Dia menambahkan bahwa jika Yeonwoo tidak pingsan tadi malam, dia akan menunjukkan pria seperti apa dia sebenarnya. Huita memberitahunya bahwa hari ini mereka akan pergi ke sebuah kuil kecil tempat dia mengadakan perjamuan. Yeonwoo memutuskan untuk bertanya mengapa Tuan Huita ingin membawanya. Pria itu berkata sambil tersenyum bahwa dia ingin duduk bersama kekasihnya di tempat yang menyenangkan. Setelah ini Tuan Huita bertanya, apakah Yeonwoo akan pergi dan memberitahu semua orang tentang hubungan mereka? Sebelum pergi, Tuan Huita memperkenalkan Yeonwoo kepada Seoho yang akan menjadi pengawalnya dan bertanya untuk berjaga-jaga apakah dia takut padanya karena dia juga seorang pria. Yeonwoo meyakinkan pria itu bahwa semuanya akan baik-baik saja dan bertemu Seoho.
Huita tiba-tiba menyebutkan bahwa dia dan Yeonwoo akan berbagi kamar, dan dia terkejut. Dia mengingatkan gadis itu bahwa mereka adalah calon pengantin, dan hal itu sangatlah normal. Yeonwoo setuju, tetapi dalam hatinya dia berpikir bahwa itu masih terasa sedikit canggung. Tuan Huita kemudian menyebutkan bahwa dia ingin memperkenalkan Yeonwoo kepada Tuan Changon sebagai pilihannya. Dia bertanya pada Yeonwoo apakah dia keberatan mendengar keinginannya. Gadis itu menjadi khawatir tetapi tidak menunjukkannya. Yeonwoo menyadari bahwa dia pasti akan keleki nenek. Melihat Hyojo di pertemuan dengan Tuan Chongun, dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena dia akan bersama Tuan Vita sepanjang waktu. Kak Vita tetap menyadari kegelisahannya dan bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Melihat raut wajah gadis itu yang tidak sehat, dia memberikan sapu tangannya. Yeonwoo beralasan bahwa dia baik-baik saja dan hanya sedang memikirkan sesuatu. Memutuskan untuk mengalihkan pembicaraan dia, bertanya apakah mereka sudah sampai. Lalu Kak Vita bertanya, apakah dia khawatir dengan apa yang akan terjadi? Pria itu bergegas menenangkannya dan meminta Yona untuk tidak khawatir memberikan janjinya bahwa tidak ada yang akan berani menyakitinya. Yeonwoo balas tersenyum sambil memegang tangan Tuan Vita. Tak lama kemudian, mereka berdua memasuki kuil kerajaan dan Yeonwoo melihat sekeliling dengan penuh minat. Di pintu masuk mereka langsung disambut oleh seorang gadis yang disapa Vida sebagai Danhee. Dia memperkenalkan Yeonwoo kepada Danhee, memperkenalkannya sebagai penampil paling berbakat. Danhee bertanya siapa gadis di sebelahnya, dan Vita dengan tenang menjawab bahwa dia adalah tunangannya. Dengan senyum palsu di wajahnya Danhee berkata bahwa Tuan Vita telah membawa tamu terhormat ke kuil. Danhee memainkan melodi yang indah untuk mereka dengan alat musiknya sambil mengamati dan mendengarkan permainannya. Yeonwoo terlihat terkejut. Tuan Vita bertepuk tangan dengan hormat, mengatakan bahwa permainan Danhee sungguh luar biasa. Danhee dengan gembira menjawab bahwa dia berlatih keras untuk memberikan mereka musik terbaik. Kak Vita memberitahunya bahwa dia akan memenuhi permintaan apapun yang dia buat dan memintanya untuk mengatakan apa yang dia inginkan. Danhee dengan ragu-ragu mengatakan bahwa dia ingin Nona Yeonwoo memainkan sebuah melodi untuk mereka. Yeonwoo benar-benar terkejut dengan permintaan ini. Dan Danhee mengatakan bahwa dia menyadari Yeonwoo memainkan alat musik dawai karena kapalan di jari-jarinya. Vita bertanya pada Yeonwoo apakah dia bisa memainkan alat musik. Dia berkata akan berbohong jika mengatakan tidak ingin mendengarkan melodi yang dimainkannya. Yeonwoo menjawab bahwa dia tidak keberatan bermain, tetapi meminta Tuan Vita untuk mendengarkan keinginannya. Danhee terlihat tegang dan gugup saat memperhatikan mereka. Yeonwoo bersiap untuk memainkan melodinya untuk semua orang, mengatakan bahwa melodi itu tidak memiliki nama. Melodi ini adalah lagu pertama yang Yeonwoo ciptakan di ruang bawah tanah pada kehidupan masa lalunya. Pada saat itu, dia berada di sebuah ruangan tanpa jendela dengan langit-langit rendah, tempat dia dikurung oleh Hyojo yang kerasukan. Yeonwoo menyesali setiap momen cintanya pada Hyojo, jadi dia menciptakan lagu ini. Karena perasaan bencinya pada pria itu, karakter utama mulai memainkan melodinya yang tanpa judul. Dia berkonsentrasi pada permainannya. Setelah mendengar dia bermain, Kak Vita seperti yang lainnya sangat terkejut dan juga terkesan. Danhee yang tidak menyukai Yeonwoo sejak awal iri dengan permainannya yang luar biasa dan melodinya yang terdengar merdu. Tuan Hewita bertepuk tangan dan berkata kalau itu sangat bagus. Danhee mendengar pria itu mengakui bahwa itu adalah melodi terindah yang pernah dia dengar seumur hidupnya. Tuan Hewita mengatakan bahwa Yeonwoo telah memberinya permainan yang begitu indah. Dan karena itu, dia harus menepati janjinya. Yeonwoo yang teringat akan janji itu, berkata pada sang tuan bahwa dia akan memberitahunya saat mereka sendirian. Itu adalah kalimat terakhir yang didengar Danhee sebelum dia berlari keluar dari ruangan itu. Dia dengan cepat berlari ke ujung koridor panjang, di mana tidak ada siapapun dan berhenti. Dalam benaknya Danhee mengatakan bahwa tempat di sebelah Tuan Hewita.
seharusnya adalah miliknya. Karena sangat marah, gadis itu menghancurkan vas yang ada di dekatnya, hingga hancur berkeping-keping di lantai dengan suara yang keras. Dan He sangat membenci Yanwu karena telah merebut tempatnya dan menjadi wanita Tuan Hewita. Saat sudah di jalan, Kavita bertanya pada Yanwu, apakah dia juga bermain musik di dunia manusia. Yanwu pun menjawab bahwa dia biasa mengubah lagu, dan karena itu tahu cara memainkan alat musik. Kavita mengatakan bahwa dia sangat terkejut dan permainan musiknya tadi sangat menakjubkan. Atas pujian itu, Yanwu berterima kasih padanya. Yanwu mengakui bahwa dia sudah lama tidak bermain dengan tangannya sendiri. Menanggapi perkataannya, Kavita berkata bahwa dia melihat jari kelingking Yanwu gemetar saat bermain tadi. Kavita bertanya pada Yanwu, apakah jarinya terluka atau apakah dia merasa sakit? Yanwu menjawab bahwa itu terjadi saat dia masih kecil, dan sekarang jarinya tidak terasa sakit sama sekali. Pria itu menyayangkannya dan berkata, jika Yanwu bermain sebagus itu, sekarang bagaimana jadinya? Permainannya, jika dia tidak pernah terluka. Gadis itu tersenyum malu-malu, dan sekali lagi berterima kasih pada Kavita atas pujiannya. Teringat bahwa Yanwu harus memberitahunya tentang keinginannya, Tuan Hewita pun bertanya tentang hal itu. Sebenarnya Yanwu ingin memintanya untuk sebuah kamar terpisah, tetapi kemudian dia berpikir bahwa pasangan dalam kontrak harus tidur bersama dan mereka akhirnya tiba di suatu tempat. Yanwu menjadi bingung dan bertanya di mana mereka. Tuan Hewita pun menjawabnya bahwa ini adalah halaman belakang rumah mereka dan ini adalah tempat favoritnya. Ada banyak sekali abu vulkanik yang terkumpul di halaman belakang. Karena temboknya yang rendah, sambil menginjak abu itu, Huita berkata, rasanya seperti berjalan di atas awan. Pria itu menyarankan agar Yanwu mencoba berjalan di atas abu, tapi dia dengan malu-malu menolak tawaran itu. Tapi Huita meyakinkan gadis itu bahwa begitu dia melangkah, suasana hatinya akan membaik. Ini menandakan fakta bahwa begitu Yanwu memasuki dunia bawah, dia terus-menerus berada di bawah tekanan. Yanwu setuju untuk berjalan di atas abu, tapi hanya sebentar saja. Dia melangkah dengan hati-hati di atas abu dengan kaki telanjangnya, mengatakan bahwa itu benar-benar lembut. Dalam benaknya Yanwu berpikir sudah berapa lama sejak dia berjalan di atas abu ini. Tuan Huita tiba-tiba menyiramkan air ke gadis itu, dan Yanwu memintanya untuk tidak melakukannya. Huita yang senang memintanya untuk mencobanya juga. Yanwu melemparkan abu dan mengenai tepat di kepala Tuan Huita, lalu meminta maaf, mengatakan bahwa dia sudah memperingatkannya. Huita memberitahunya bahwa dia akan baik-baik saja dan bahwa dia sendiri tidak punya kesabaran. Karakter utama hanya tertawa canggung mendengar jawabannya, sambil beristirahat setelah berjalan melewati abu. Tuan Huita berkata dia senang Yanwu menikmatinya. Huita kemudian mengaku bahwa ini sebenarnya adalah kamar Nona Yanwu. Gadis itu terkejut dan bertanya, apakah mereka tidak setuju untuk tidur di kamar yang sama? Tetapi Huita menjelaskan kepadanya bahwa kamar mereka dipisahkan oleh satu pintu, jadi bisa dianggap mereka tinggal bersama. Huita mengatakan bahwa jika Yanwu takut pada pria, maka dia akan tidak nyaman berbagi kamar dengannya. Dan ada cukup banyak kamar di rumah ini untuk dia tempati salah satunya. Dia menambahkan bahwa selama Yanwu ada di sini, dia bisa merasa seperti di rumah sendiri. Melihat tuannya dengan penuh kasih sayang, Yanwu berterima kasih padanya saat Tuan Huita pergi. Dia tiba-tiba bertemu dengan pengawal Soho. Soho memberitahu Tuan Huita bahwa ada seorang pria yang mencarinya. Ketika mereka tiba di tempat yang ditentukan, Huita membantu Yanwu turun dari kereta. Yanwu langsung menyadari bahwa mereka telah tiba di istana Tuan Chang'an, karena dia mengenali tempat itu dari penampilannya. Gadis itu sadar bahwa saatnya telah tiba di mana dia akan benar-benar bertemu Hyojo. Yanwu merasa mual karena pikirannya sendiri yang meluap-luap. Tuan Huita menyadari hal ini dan bertanya pada gadis itu, apakah semuanya baik-baik saja. Memperhatikan raut wajah Yanwu yang tidak sehat. Dengan jujur memberitahu pria itu bahwa dia merasa sedikit tidak enak badan. Huita mendekatinya dan berkata bahwa dia berjanji tidak akan ada yang berani menyakitinya,
Tetapi Yanwu tetap menyangkalnya dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Yanwu membuat tekad dalam hati bahwa dia tidak akan pernah menangis atau merasa takut karena Hyojo lagi. Dengan pemikiran itu, Yanwu dan Huita pergi ke istana Tuan Chang'an. Yanwu menyadari bahwa bahkan setelah waktu yang lama, bagian dalam istana tidak berubah dan masih memiliki kertas dinding yang sama yang disukai Hyojo. Baginya seolah-olah Hyojo akan muncul di sini kapan saja, dan dia akan bertemu dengannya. Tuan Huita menyadari perilaku aneh gadis itu, tetapi tidak melakukan apa-apa. Tuan Huita menyapa Tuan Chang'an dan Yanwu membungkuk. Huita meminta tunangannya untuk mengangkat kepala yang membuat Yanwu tegang, karena dia takut melihat mantan suaminya, tetapi tidak ada jalan untuk kembali. Namun ketika gadis itu mengangkat kepalanya, dia hanya melihat Tuan Chang'an seorang diri, duduk di singgasana. Chang'an sambil menatap Yanwu menyadari bahwa dia adalah kekasih Tuan Huita, dan bertanya siapa namanya. Yanwu menyebutkan namanya, yang dijawab oleh Chang'an. Betapa Huita memegangnya begitu erat, seolah-olah dia takut kalau Chang'an akan menyakitinya. Tidak mengerti di mana Hyojo berada, Yanwu melihat sekeliling lagi. Teringat bahwa dia pasti ada di sini di kehidupan masa lalunya. Huita bertanya kepada Tuan Chang'an dengan bingung, apa yang sedang dia bicarakan? Dan dia bertanya, mengapa Huita baru membawa pengantinnya sekarang? Yanwu berpikir dengan penuh harap bahwa mungkin di kehidupan ini dia tidak akan bertemu Hyojo sama sekali. Pada akhirnya Tuan Chang'an berkata bahwa dia hanya ingin melihat mereka, dan itu sudah cukup, dan mereka boleh pergi. Huita memberitahu Yanwu bahwa dia masih perlu berbicara dengan sang tuan dan Yanwu menjawab bahwa dia akan menunggunya di luar. Yanwu pergi meninggalkan tunangannya dan Tuan Chang'an berdua saja. Chang'an memberitahu Tuan Huita bahwa gadis ini sangat menawan dan memintanya untuk membantu gadis itu terbiasa dengan dunia bawah. Chang'an kemudian bertanya, apakah Huita tahu alasan sebenarnya dia memanggilnya ke sini saat ini? Yanwu yang telah keluar ke jalanan masih memikirkan bagaimana dia tidak bertemu Hyojo di sini. Padahal seharusnya dia berada di samping Tuan Chang'an. Dia duduk di bawah pohon untuk beristirahat. Yanwu menyadari bahwa jika Chang'an tidak mengundangnya ke sini lagi, maka dia pasti tidak akan pernah melihat Hyojo lagi. Dan itulah hal yang paling penting baginya. Tapi tiba-tiba gadis itu mendengar suara gemerisik dan memutuskan untuk berbalik. Sial baginya ternyata Hyojo yang telah kembali ke istana. Yanwu merasa ngeri tidak mengerti apa yang sedang Hyojo lakukan di sini. Karakter utama kita bersembunyi di balik pohon dan bahkan menahan napasnya agar tidak bersuara sedikit pun. Hyojo bertanya-tanya dengan lantang apa yang ayahnya lihat dari gadis biasa-biasa saja, itu sampai melindunginya sedemikian rupa. Saat Hyojo melewati pohon itu, Yanwu menghela napas lega. Tetapi Hyojo tetap menyadarinya dan tiba-tiba muncul dari belakang bertanya pada Yanwu siapa dirinya. Yanwu berbalik dengan ngeri dan ketakutan olehnya, berteriak ketakutan. Hyojo bertanya lagi siapa dia berani menatapnya dengan begitu lancang. Yanwu sadar bahwa Hyojo masih sama seperti yang dia ingat. Tiba-tiba Hyojo mengulurkan tangannya pada Yanwu dan berkata bahwa gadis itu pasti ketakutan. Yanwu terlalu terkejut dengan tindakan ini karena sebelumnya Hyojo tidak akan pernah berhenti mengganggunya. Tetapi dia tahu dia harus tetap diam sekarang, jadi dia diam-diam menyambut tangannya untuk bangkit. Tetapi Hyojo tiba-tiba menarik gadis itu ke arahnya dan Yanwu kembali ketakutan. Yanwu bertanya apa yang dia lakukan dan meminta Hyojo untuk melepaskannya. Dan Hyojo sambil melepaskannya berkata bahwa Yanwu gemetar hebat saat melihatnya, seperti tikus kecil, dan bahwa dia ingin bermain-main dengannya. Menatapnya dengan marah, Yanwu berpikir betapa menjijikannya Hyojo dan bahwa dia memang selalu seperti ini. Yanwu memberitahu Hyojo bahwa sama sekali tidak bisa diterima untuk bercanda seperti itu dengan orang yang baru pertama kali ditemuinya. Hyojo menganggap kata-katanya tidak sopan dan bertanya apakah Yanwu tahu dengan siapa dia berbicara. Yanwu memberitahunya bahwa dia adalah tunangan Tuan Fida. Hyojo memberitahunya bahwa tidak peduli siapa dia itu,
tidak memberinya hak untuk memperlakukannya seperti itu. Sebagai tanggapan, Yanwu mengatakan bahwa jika Hyojo punya sedikit saja sopan santun, dia tidak akan bersikap seperti itu pada orang asing. Menatapnya, Hyojo berkata bahwa Vida telah menemukan untuk dirinya sendiri seorang wanita yang sangat mirip dengannya. Hyojo bertanya pada Yanwu siapa namanya, dan dia menjawab dengan ragu-ragu, takut Hyojo mungkin akan mengenalinya dari kehidupan masa lalunya. Hyojo mengulangi namanya dengan lantang, berkata bahwa itu adalah nama yang indah. Pelayan Sarum yang tetap berada di pintu masuk istana melihat Hyojo jelas tidak menyangka akan melihatnya di sini hari ini. Dia membungkuk pada tuannya saat Hyojo lewat dan kemudian melihat ke arah asalnya. Dia sadar bahwa Yanwu juga ada di sana. Dia kembali ke tempat itu dan mulai memanggil sang nyonya. Saat melihat Yona duduk di tanah Sarim, segera berlari menghampirinya dengan cemas. Yeonwoo meminta maaf kepada pelayan itu, mengatakan bahwa kakinya lemas, dan Sarim bertanya apa yang terjadi padanya. Gadis itu meminta Sarim untuk pulang lebih dulu, dan pelayan itu setuju tanpa ragu-ragu. Saat Tuan Hwita kembali, dia bertanya pada Sarim di mana Nyonya Yeonwoo berada. Sarim mengatakan bahwa Yeonwoo sudah di rumah, dan bahwa dia sudah tertidur. Hwita memuji pelayan itu atas pekerjaannya dan bertanya apa yang terjadi. Sarim mengaku bahwa dia tidak mengetahui semua detailnya, tetapi dia menyebutkan bagaimana dia melihat Yeonwoo gemetar ketakutan. Hyejo menatap pelayan itu dengan bingung dan bertanya, bagaimana ini bisa terjadi karena semuanya baik-baik saja saat dia bertemu Tuan Chungon. Dan Sarim dengan jujur menjawab bahwa saat Yeonwoo keluar dari halaman belakang, Hyejo sedang kembali melalui jalan yang sama. Beberapa jam sebelumnya, saat Tuan Chungon sedang berbicara dengan Tuan Hwita, dia tiba-tiba mulai batuk dengan hebat. Hwita berlari menghampiri pria itu dengan panik, bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Tuan Chungon menjawab bahwa semuanya baik-baik saja dan dia tidak perlu khawatir. Dia mengatakan bahwa usianya tidak lagi muda, jadi wajar baginya jika tubuhnya tidak lagi menurutinya, dan sudah waktunya baginya untuk meninggalkan tempat ini. Berbicara kepada pria itu, Hwita memintanya untuk tidak berbicara seperti itu karena dia masih sangat sehat. Tuan Chungon menyadari bahwa Hwita tampaknya sama sekali tidak mempercayai Hyejo. Hwita berpikir dalam hatinya bahwa suatu hari nanti, keluarga ini akan berakhir juga, dan Hyejo akan mengetahui bahwa tidak ada hubungan darah di antara mereka. Hwita mengingatkan Tuan Chungon bahwa, seperti yang dia katakan sendiri, saat Hyejo menjadi penguasa, dia akan mengetahui rahasia persaudaraan mereka. Tetapi Chungon dengan cepat mengalihkan pembicaraan bertanya apakah Yeonwoo benar-benar orang yang dicari oleh Hwita. Sebagai tanggapan, Hwita mengatakan bahwa dia tidak yakin tentang hal ini, tetapi dia sangat ingin percaya bahwa itu benar-benar dia. Keesokan harinya, Yeonwoo meminta maaf kepada Tuan Hwita atas kejadian kemarin. Dia mengatakan bahwa dia berjanji akan menunggunya, tetapi kemudian dia pergi dan ini membuatnya sangat khawatir. Hwita memintanya untuk tidak khawatir dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Dan itu hanyalah masalah sepele. Yeonwoo berterima kasih atas pengertiannya, tetapi Hwita memintanya untuk menceritakan apa yang terjadi kemarin. Karakter utama ragu-ragu dalam hati bertanya-tanya, seberapa besar dia bisa mempercayai pria ini. Pada akhirnya, setelah berpikir sejenak, Yeonwoo mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa, membuat alasan bahwa dia sedikit lelah kemarin. Hwita tidak mempercayainya, tetapi hanya menyuruhnya untuk beristirahat hari ini. Setelah percakapan mereka, Yanwu pergi ke pemandian. Yanwu menyadari bahwa Hwita tidak mempercayainya, dan dia berpikir bahwa dia sendiri juga tidak akan percaya padanya jika dia menjawabnya seperti itu, tetapi baginya sepertinya bahwa Hwita lebih mengkhawatirkannya daripada mencurigainya. Yanwu mulai berpikir tentang bagaimana awalnya dia mengira Hwita adalah pria biasa. Tetapi kemudian menyadari bahwa dia ternyata adalah yang paling lembut dan sopan dari semua orang yang dikenalnya. Saat Yanwu menatap Tuan Hwita, dia merasa ingin menceritakan segalanya padanya,
namun dia masih tidak tahu apakah bisa mempercayainya. Tenggelam dalam pikirannya, Yanwu tidak menyadari bahwa Tuan Vita sedang berdiri di sebelahnya. Ternyata Vita sudah berada di pemandian, dan saat Yanwu masuk, dia sama sekali tidak menyadarinya. Yanwu meminta maaf mengatakan bahwa dia akan pergi, tetapi Vita tiba-tiba meraih tangannya. Yanwu berdiri diam di samping sang tuan, tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Vita menjelaskan kepada gadis itu bahwa pelayan Saram tahu pasti bahwa dia ada di sini dan sengaja mengirimnya kepadanya. Dia mengatakan bahwa jika Yanwu pergi sekarang, orang lain akan menjadi curiga tentang hubungan mereka. Vita mengatakan bahwa karena sudah terlanjur, Yanwu bisa sekalian menghangatkan tubuhnya dan gadis itu setuju. Yanwu dengan sedikit malu-malu masuk ke salah satu bak mandi Tuan Vita. Selama itu mereka berdua saling memandang dengan canggung duduk dalam keheningan total. Yanwu yang menyadari tatapan orang lain padanya, bertanya pada Tuan Vita, mengapa dia menatapnya seperti itu. Dia menambahkan bahwa dia biasanya tidak memperhatikan tatapan orang lain, tetapi tatapannya membuatnya merasa canggung. Kemudian, dia entah kenapa meminta maaf atas kata-katanya. Tetapi Vita mengatakan bahwa tidak perlu meminta maaf. Dia menjawab bahwa itu adalah kesalahannya sendiri, karena sangat sulit untuk mengalihkan pandangan dari seseorang dengan penampilan seperti itu. Namun demikian, Yanwu masih tetap sedikit malu, bertanya apakah dia aneh. Vita setuju, dan menambahkan bahwa dia juga sangat mencurigakan, dan bahwa dia penasaran tentang banyak hal tentangnya, tetapi dia tidak ingin membuatnya tidak nyaman. Dia mengatakan bahwa dia akan menunggu sampai Yanwu sendiri yang ingin menceritakan semuanya padanya. Yanwu berpikir bahwa saat Vita begitu lembut padanya, dia benar-benar ingin menceritakan segalanya. Malam itu juga, Heojo duduk termenung di dekat jendela kamarnya, sambil minum teh. Saat Sarim membersihkan Yeonwoo, dia melihat ada bekas luka di tulang belikatnya. Yeonwoo teringat bahwa dia mendapat memar saat Heojo mencoba menahannya. Dia memberitahu Sarim bahwa dia mungkin baru saja menabrak sesuatu di suatu tempat. Yeonwoo kemudian bertanya pada pelayan itu, apakah dia harus berdandan seperti itu jika dia hanya akan belajar memainkan alat musik? Sarim menjawab sambil tersenyum bahwa apapun bisa terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Jadi kau harus mengenakan pakaian terbaikmu. Baru-baru ini Hwita memberitahu Yeonwoo bahwa dia ingin Yeonwoo mengajarinya cara memainkan lagu tanpa judul itu karena dia menyukainya. Harinya pun tiba saat Yeonwoo datang ke sang tuan untuk mengajarinya cara bermain. Yeonwoo berkata bahwa lagu itu tidak memiliki notasi musik, jadi dia meminta pria itu untuk meniru gerakan tangannya. Dia mulai memainkan instrumen itu secara perlahan, sementara Hwita mengawasinya dengan cermat. Hwita juga mencoba memainkan lagu itu, meniru gerakan tangan Yeonwoo. Ketika Yeonwoo menyadari bahwa Hwita melakukannya dengan baik, dia mulai bermain bersama dengan tuannya secara serempak lagi. Yeonwoo mengakui bahwa Tuan Hwita memiliki bakat yang nyata dan permainannya sempurna. Tiba-tiba Yeonwoo bertanya kepada pria itu, apakah dia berolahraga yang dijawab oleh pria itu, bahwa dia bisa memanah jika perlu. Hwita juga bertanya pada Yeonwoo apa yang disukainya, dan dia berkata bahwa dia menyukai langit. Pria itu kemudian mengakui bahwa dia menanyakan ini karena dia ingin memberi Yeonwoo hadiah, tetapi sebelum itu, dia meminta gadis itu untuk menceritakan sedikit tentang permukaan. Yeonwoo memberitahu Tuan Hwita bahwa ada salju di permukaan. Hwita berkata bahwa saat Yeonwoo mengatakan ini, dia jadi teringat bagaimana dia juga pernah berada di permukaan saat masih kecil. Yeonwoo tiba-tiba mendorong pria itu ke lantai dan bertanya apakah dia benar-benar tahu cara pergi ke permukaan. Yeonwoo berpikir bahwa jika dia bisa keluar, dia akan dapat memutuskan hubungannya dengan Heojo dan kembali lagi kepada keluarganya. Hwita memintanya untuk tenang dan mengatakan bahwa karena itu terjadi di masa kecil, dia tidak ingat apa-apa. Dia meminta maaf karena tidak bisa memberikan jawaban yang diinginkan, tetapi Yeonwoo sendiri yang meminta maaf. Hwita menebak bahwa Yeonwoo rindu rumah dan itu tidak mengherankan.
Dia mengingatkannya bahwa mantan suaminya tinggal di sana, dan Yeonwoo berkata bahwa dia masih merindukan daratan karena dia tinggal di sana untuk waktu yang lama. Yeonwoo berkata bahwa selain itu, hanya di daratan dia bisa melihat langit lagi. Hwita meminta Yeonwoo untuk tidak pergi kemanapun tanpanya, mengatakan bahwa jiwa orang mati berkeliaran di sini pada malam hari. Dia mengatakan bahwa arwah-arwah penasaran ini bisa mencelakai seseorang. Yeonwoo berpikir kalau dia seharusnya tidak mengetahui hal ini. Jadi dia hanya setuju dengan sang master. Vida tiba-tiba berkata kalau Yeonwoo bisa menemui keluarganya hari ini. Dia mengatakan bahwa masalah tempat tinggal sudah diselesaikan. Dan karena Yeonwoo sudah lama tidak bertemu mereka, jadi dia bisa menemui mereka hari ini. Yeonwoo dengan senang hati berterima kasih pada Tuan Vida, dan dia menjawab kalau dia senang mendengar ucapan terima kasih. Vida mengatakan kalau dia ingin Yeonwoo berterima kasih padanya mulai sekarang dan tidak lagi meminta maaf untuk apapun. Di depan pintu masuk rumah, tempat orang tuanya tinggal, Yeonwoo bertanya pada Sarim, apakah dia mau masuk bersamanya. Tapi dia menolak. Pelayan itu berharap Yeonwoo bersenang-senang berjanji bahwa dia akan mencari kesibukan lain. Selagi menunggunya, Yeonwoo mengetuk pintu dan diam-diam masuk ke dalam rumah sambil tersenyum. Adiknya yang gembira langsung berlari menghampirinya dan mengatakan betapa cantiknya dia dan memanggil ibu dan ayah mereka ke dalam ruangan. Ayah masuk ke dalam ruangan dan Yeonwoo yang gembira menyapanya, mengatakan sudah berapa lama mereka tidak bertemu. Yeonwoo meminta maaf kepada mereka karena telah membuat mereka khawatir, tapi menyuruh mereka untuk tidak khawatir karena keadaannya baik-baik saja. Tiba-tiba, ibu masuk ke dalam ruangan bertanya siapa yang datang, dan Yeonwoo tersenyum padanya. Beberapa jam sebelumnya, Vida bertanya pada Sarim di mana Yeonwoo berada, dan dia menjawab bahwa Yeonwoo sedang bersiap-siap untuk pergi. Dia memberitahu pelayan itu bahwa ketika Yeonwoo pergi ke rumah orang tuanya, dia harus melakukan sesuatu yang penting. Ayah Yeonwoo mengatakan bahwa dia sangat mengkhawatirkannya dan Yeonwoo meminta maaf lagi, mengatakan bahwa mereka tidak perlu khawatir. Dia mengatakan bahwa pria yang ditemuinya di hutan telah banyak membantunya. Ibunya berkata, kalau engkau tidak bisa mempercayai orang begitu saja dan meminta maaf karena telah membentaknya hari itu, dia mengatakan ibu manapun akan marah jika putrinya mengikuti orang asing. Yeonwoo meminta maaf sekali lagi tahu bahwa ibunya mengatakan ini karena mengkhawatirkannya. Tapi tiba-tiba ibunya berterima kasih padanya dan mengatakan bahwa mereka adalah keluarga, bahwa mereka harus menyelesaikan semua masalah dan persoalan bersama-sama. Wanita itu meminta untuk melihat pakaian mereka dan mengatakan bahwa mereka diberi apapun yang bisa mereka dapatkan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia mengenakan pakaian compang-camping. Adik perempuan Yeonwoo juga bertanya, apakah ini normal? Dan kemudian mengatakan bahwa mereka mencari nafkah sendiri. Yeonwoo berpikir dalam hati kalau akan sulit bagi keluarga seperti mereka untuk beradaptasi dengan gaya hidup seperti ini. Su bertanya, apakah mereka juga bisa tinggal di rumah Tuan Vida? Yeonwoo menjawab bahwa dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian, tapi mengatakan sepertinya hal itu tidak mungkin bisa dilakukan. Sekarang sang ibu membela putrinya mengatakan bahwa dalam kasus ini semuanya bergantung pada Tuan Kavita. Yeonwoo terkejut dengan sikap ibunya, tidak menyangka akan mendapat perlindungan darinya. Tetapi wajah gadis itu berubah saat ibunya memintanya untuk membawakan mereka sesuatu lain kali karena persediaan makanan di sini sedikit. Dia mengatakan bahwa Kavita akan bisa membantu mereka karena dia adalah pria yang baik menurut Yeonwoo sendiri. Tiba-tiba, ibunya memeluknya dan meminta maaf karena selama ini Yeonwoo selalu bergantung padanya. Yeonwoo membalas pelukannya dan memaafkannya berjanji akan berbicara dengan Tuan Kavita. Saat Yeonwoo hendak pulang, ibunya memeluknya lagi dan mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya harapannya. Dalam perjalanan pulang, Yeonwoo berpikir bahwa dia memiliki tanggung jawab untuk melindungi keluarganya dari mantan suaminya. Tiba-tiba, seseorang meraih tangannya, dan ternyata itu adalah pelayan Sarim.
Sarim bertanya pada Yanwu apakah ada yang salah karena ekspresinya terlihat buruk. Tetapi Yanwu beralasan bahwa dia hanya kehilangan Sarim di tengah keramaian, jadi dia bergegas mencarinya. Sarim membujuk gadis itu untuk makan malam bersamanya, mengatakan bahwa ada tempat yang bagus di dekat sini. Sarim bertanya, apakah dia suka panekuk goreng? Dan Yanwu bertanya-tanya, kapan dia sempat memberitahunya tentang hal itu. Akhirnya Sarim mengatakan bahwa mereka akan bersenang-senang malam ini. Jadi dia menarik tangan Yanwu menuju tempat di mana mereka akan makan malam. Tanpa diduga, mereka bertemu Nyonya Danhee dan menyapanya. Danhee memperhatikan bahwa Yanwu sendirian hari ini dan gadis itu menjawab bahwa dia pergi ke kota hari ini karena urusan pribadi. Danhee berkata dengan senyum palsu di wajahnya bahwa dia sangat menikmati akting Yanwu hari itu. Dia menambahkan bahwa aktingnya tidak biasa, bagi Tuan Kavita itulah sebabnya dia sangat menyukainya. Danhee mengatakan bahwa sesuatu yang baru akan membuat pria itu terkesan, tetapi akan membuatnya bosan dengan cepat. Mengalihkan pembicaraan, Danhee berkata bahwa sepertinya dia telah mengganggu mereka dan Yanwu menjawab bahwa dia dan Sarim akan makan panekuk goreng untuk makan malam. Danhee mengatakan bahwa karena banyaknya minyak dalam panekuk, wanita yang sudah menikah tidak datang ke sini, yang membuat Sarim bingung. Danhee menawarkan untuk mentraktirnya di tempat yang lebih layak jika dia tidak keberatan. Tetapi Yanwu dengan sopan menolak permintaannya, mengatakan bahwa dia ingin makan di tempat yang disarankan Sarim. Ketika Danhee mengatakan bahwa Yeonwoo sedang mendengarkan nasihat dari seorang pelayan, Yeonwoo memberitahunya bahwa Sarim lebih dari sekadar pelayan baginya. Yeonwoo mengucapkan selamat malam pada Danhee, lalu dia dan Sarim berjalan pergi ke arah yang berlawanan. Sesampainya di tempat itu, Sarim berterima kasih pada Yeonwoo atas perlindungannya, sambil menambahkan bahwa karena dialah Sarim jadi mendapat masalah. Yeonwoo memegang tangannya dan menjawab bahwa dia hanya mengatakan pendapat jujurnya, dan bahwa dia tidak bisa tetap diam ketika seseorang bersikap seperti itu. Saat Yeonwoo sedang menenangkan Sarim, beberapa pria mendekati mereka. Salah satu dari mereka berkata bahwa dia ingin berteman dengan mereka. Sarim memberitahu mereka bahwa mereka sedang sibuk dan menyuruh mereka untuk pergi. Pria itu mencengkeram tangan Sarim dan dengan suara keras memintanya untuk berteman dengannya. Tiba-tiba, seseorang memukul pria itu dengan keras hingga dia terpental ke belakang, lalu jatuh ke tanah. Yeonwoo berbalik dengan kaget saat melihat seorang pria asing yang mengenakan topeng. Pria itu bangkit dan hendak membalas, tetapi pukulannya meleset dan dia jatuh ke tanah lagi. Teman-temannya ingin membelanya dan menyerang pria tak dikenal itu dengan tangan kosong, tetapi mereka juga berhasil dikalahkan. Yeonwoo tidak punya waktu untuk berterima kasih atas bantuannya saat tiba-tiba Sarim membungkuk padanya dan berkata bahwa mereka sudah lama tidak bertemu, sambil memanggilnya Tuan Yuta. Setelah percakapan singkat mereka, Tuan Yuta bertanya pada Yeonwoo apakah dia terluka. Dia hampir tidak punya waktu untuk menjawabnya, sebelum pria itu dengan cepat menghilang dari pandangan ke atas atap. Yeonwoo bertanya siapa orang ini, dan Sarim menjawab bahwa Tuan Yuta adalah saudara kembar Tuan Veta. Sarim meminta Yeonwoo untuk tidak memberitahu Tuan Veta apapun karena hubungan antara dia dan saudaranya sangat tidak baik. Tuan Yuta mendatangi Danhee, mengancamnya untuk tidak berani menyentuh Yeonwoo. Dia berkata bahwa dia tahu kalau Danhee lah yang mengirim orang-orang itu dan memperingatkannya untuk terakhir kalinya, lalu bersembunyi lagi. Danhee memikirkan pria itu, dan Yeonwoo bertanya-tanya bagaimana bisa wanita itu tinggal bersama Tuan Veta, sementara dia berselingkuh dengan orang lain. Setelah kembali ke rumah, Yeonwoo merebahkan diri dengan lelah di atas tempat tidurnya, tidak mengerti dari mana datangnya rasa lelah itu. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk bersih-bersih, untuk menjernihkan pikirannya, terutama karena dia suka bersih-bersih. Akhirnya, Yeonwoo menemukan semacam kotak di kamarnya yang berada di rak paling atas. Saat dia sedang melihat isinya, dengan penuh minat, Veta tiba-tiba muncul dari belakang. Dia bertanya
apa yang sedang Yeonwoo lakukan, membuat Yeonwoo tersentak kaget dan berbalik menghadapnya. Yeonwoo berkata bahwa dia hanya sedang bersih-bersih. Dan ketika tuan itu bertanya kenapa dia bilang kalau dia suka melakukannya, Huita meminta Yeonwoo untuk mengembalikan barang-barang ke tempatnya setelah bersih-bersih sambil mengakui kalau kamar ini dulunya miliknya. Yeonwoo memutuskan untuk memberitahunya kalau dia melihat Tuan Yuta hari ini dan Huita menjawab kalau dia datang untuk membicarakan hal itu. Yeonwoo mengatakan kalau Tuan Yuta dan Huita punya aura yang mirip dan dia merasa canggung setelah mengatakannya. Karena dia ingat seharusnya tidak mengatakan itu. Akhirnya, Yeonwoo cepat-cepat mengalihkan pembicaraan untuk menghilangkan kecanggungan dan bilang kalau dia akan kembali lagi saat dia selesai bersih-bersih. Ternyata pelayan Sarim sudah menguping sedari tadi dan Huita memintanya untuk keluar dari balik sudut. Huita memberitahu Sarim apa yang Yeonwoo katakan tentang Tuan Yuta. Dan Sarim setuju kalau mereka berdua memang mirip. Huita bertanya apakah dia harus memberitahu Yeonwoo tentang saudaranya dan Sarim menjawab kalau Yeonwoo pasti akan mengerti. Malam itu, Huita dan Yeonwoo memutuskan untuk minum bersama. Sambil makan malam, berniat untuk menikmati malam panjang yang menanti mereka. Yeonwoo teringat bagaimana di kehidupan masa lalunya, dia akan minum saat kesulitan menyanyikan lagu baru. Dia mulai menyenandungkan melodi itu, dan Huita bertanya, apakah dia mendengar lagu itu di dunia permukaan, yang dibenarkan oleh Yeonwoo, dan dia meminta maaf karena telah bernyanyi. Tapi Huita bilang kalau dia tidak keberatan. Dia mengatakan bahwa untuk merayakan ini, dia akan memainkan musik spesial untuk sang tokoh utama. Dia mengeluarkan alat musiknya dan mulai memainkannya dengan penuh konsentrasi. Saat Yeonwoo mendengar melodinya, dia mengerti kenapa Tuan Huita begitu populer di antara semua orang. Yeonwoo teringat pada Danhee dan bertanya-tanya dengan suara keras, apakah Tuan Huita terlalu dekat dengannya? Huita bertanya kenapa Yeonwoo tertarik dengan hal itu, dan Yeonwoo sadar kalau dia menanyakannya dengan suara keras dan menjadi malu. Yeonwoo menjawab kalau orang-orang selalu menyukai Huita karena dia baik pada semua orang dan juga pandai memainkan alat musik. Dia mengakui kalau Huita terlihat hebat dan bahwa dia selalu mendengarkan semua masalahnya dan membantu keluarganya. Karena malu Yeonwoo akhirnya bilang kalau dia pikir dia hanya sangat berterima kasih padanya. Tuan Huita tiba-tiba mempersempit jarak di antara mereka dan mendekat ke wajah Yeonwoo. Semua ekspektasi sirna saat Huita bilang ada remah-remah di bibirnya. Yeonwoo berpaling karena malu, merasa canggung, dan mengatakan kalau dia bisa membersihkannya sendiri. Tapi dia tetap berterima kasih padanya. Saat tiba waktunya mereka berpisah, Tuan Huita berkata bahwa saat dia bersama Yeonwoo, waktu terasa berlalu begitu cepat. Berbaring di tempat tidur, Yeonwoo memikirkan malam ini, berpikir bahwa Huita akan menciumnya. Dan dia sudah siap untuk itu. Keesokan paginya, Hyojo teringat kata-kata Changgon yang mengatakan bahwa dia harus mengundang Tuan Huita ke hari istimewanya. Akhirnya, Hyojo tiba di gerbang utama rumah Tuan Huita dan meminta untuk dibukakan pintu. Para penjaga menjawab dengan suara ketakutan bahwa tuan mereka tidak ada di rumah saat ini dan Hyojo bisa menunggu sampai beliau kembali. Tetapi Hyojo tiba-tiba teringat bahwa sekarang ada tuan lain di sini. Yeonwoo yang masih mengantuk keluar dari kamarnya, tidak mengerti siapa yang memutuskan untuk memanggilnya sepagi ini. Hyojo menyeringai mengatakan bahwa dia datang ke tempat yang tepat, sementara Sarim berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya dan tidak membiarkannya masuk lebih jauh. Yeonwoo berkeringat dingin saat melihat mantan suaminya ada di hadapannya. Hyojo menerobos maju dan menuju ke arah Yeonwoo, sementara para pelayan meneriakkan sesuatu di belakangnya. Yeonwoo dengan marah berteriak pada Hyojo dan mengatakan bahwa bahkan orang dengan status sepertinya tidak diizinkan menerobos masuk ke rumah orang lain seperti itu. Mendengar namanya dari bibir wanita itu, Hyojo mendekatinya dan mengatakan bahwa akhirnya dia mengenalinya.
Yanwu mengulangi lagi bahwa dia tidak bisa begitu saja masuk ke rumah orang lain. Tetapi Hyojo nyaris tidak mendengarkannya. Hyojo mendekati Yanwu lagi dan berkata bahwa dia tahu Yanwu bisa memainkan alat musik. Jadi dia ingin wanita itu memainkan sebuah melodi untuknya. Dia memegang tangan Yanwu dengan erat dan bertanya, apakah dia berani menolak? Seorang anggota dinasti yang berkuasa, tetapi gadis itu tiba-tiba menampar wajah Hyojo dengan sekuat tenaga. Hyojo hanya menyeringai melihat bekas merah yang tertinggal di pipinya. Dia berkata bahwa meskipun tahu dirinya seperti ini, wanita itu berani mengangkat tangan padanya. Yanwu menjawab bahwa dia sendiri yang memintanya, dan jika bukan karena itu, dia tidak akan melakukannya. Dia berbisik padanya bahwa karena wanita itu memutuskan punya hak untuk memukulnya, maka dia juga tidak akan menahan diri. Sambil menoleh ke para penjaga Hyojo, menyatakan dengan lantang bahwa seorang anggota keluarga kerajaan telah dilukai di rumah ini. Yanwu menatap lantai dengan sedih tidak mengerti. Apakah ini benar-benar yang coba dia capai selama ini hanya untuk ditahan? Sekarang tiba-tiba Yanwu mendengar seseorang meminta mereka untuk berhenti. Dan saat berbalik dia melihat Tuan Huita. Hyojo berkata pada Tuan Huita bahwa Yanwu berani mengangkat tangannya padanya, menyebutnya gadis jahat. Afita menjawab bahwa dia akan membawanya ke istana dan memberikan hukuman padanya. Tapi sebelum itu, dia meminta agar Yanwu melakukan apa yang diinginkan Hyojo. Hyojo mengatakan bahwa dia telah mendapatkan ramuan. Dan bagaimana mungkin ada yang lebih penting dari itu? Hafida menjawab bahwa skuad Hyojo berani menerobos wilayah rumahnya. Setelah beberapa faktor lagi, Hafida bertanya mengapa Hyojo berani menyentuh pergelangan tangan nyonyanya. Menangkap Tuan dengan kerah lehernya Hyojo menyebutnya sampah, bertanya bagaimana dia berani mengajarinya cara berperilaku dengan baik. Hyojo dengan tenang menjawab bahwa dia hanya tidak ingin menjadi pusat rumor. Pada akhirnya, Hyojo setuju dengan syarat Tuan Huit, tetapi mengatakan bahwa Yanwu berkewajiban untuk memainkan lagu untuknya di hari ulang tahunnya. Kavita mengatakan bahwa dia akan, dalam hal apapun, melakukan apa yang dikatakan nyonyanya. Setelah berpikir sejenak, Yanwu setuju untuk datang ke perayaan, menyadari bahwa itu akan lebih baik untuk semua orang. Sudah di rumah Hyojo, tiba-tiba ingat di mana dia mungkin pernah melihat Yanwu, dan dia benar-benar ingat sebelum hari pesta Yanwu bertanya-tanya apakah dia seharusnya setuju untuk ini sama sekali, dan jika dia bisa menolak. Tuan Huita muncul di ambang pintu dan bertanya kepada Yanwu apakah dia bisa masuk, yang mana dia mengangguk. Setelah mengoleskan salep pada memar di lengan orang lain, Kavita mencatat bahwa memar itu cukup parah dan tidak akan sembuh dalam waktu dekat. Yanwu berterima kasih padanya dan mengatakan bahwa dia beruntung hanya mendapatkan memar. Vita mengatakan bahwa dia tahu bahwa ini adalah pertemuan keduanya dengan Hyojo, karena Sarim memberitahunya tentang itu yang pertama kali. Menebak bahwa alasan penampilan tidak sehat gadis itu adalah Hyojo. Dia memutuskan untuk bertanya dan memastikan. Dan Yeonwoo mengonfirmasi hal ini. Vita bertanya, apa yang terjadi pada hari pertama dia bertemu Hyojo. Dan Yeonwoo menceritakan semuanya padanya. Yeonwoo mengatakan bahwa dia ingin menangani semuanya sendiri dan meminta maaf kepada Tuan karena telah menyeretnya ke dalam hal ini. Mengingatkan dia akan janjinya untuk melindungi gadis itu. Quita mengatakan bahwa dia bisa menggunakannya sebanyak yang dia mau. Yeonwoo berterima kasih kepada Tuan dan kemudian mengatakan bahwa setelah liburan besok, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa bertemu lagi. Vita memperingatkannya bahwa Hyojo jauh lebih berbahaya daripada yang bisa dia bayangkan, bahwa dia sangat kejam dan tidak terduga. Mengambil tangan Yeonwoo, Vita mengatakan bahwa dia akan pergi ke pesta besok bersamanya dan akan melindunginya. Akhirnya, Yeonwoo mengaku padanya bahwa Hyojo sangat mirip dengan mantan suaminya tanpa menyebutkan bahwa itu benar-benar dia. Yeonwoo memuji dirinya sendiri karena kuat dan terus berjuang untuk dirinya dan keluarganya. Huida memberitahu Yeonwoo
bahwa dia akan selalu berada di sisinya dan melindunginya. Jadi, dia tidak perlu takut sama sekali. Keesokan harinya Huida dan Yeonwoo tiba di perjamuan yang diadakan oleh Tuan Hyojo. Langsung ke intinya, Hyojo mengatakan dia punya ekspektasi tinggi terhadap lagu Yeonwoo. Sebelum penampilannya, Yeonwoo berdiri di lorong bersama Tuan Huida yang meyakinkannya dan mengatakan padanya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Huida meminta Yeonwoo untuk membayangkan bahwa hari ini dia bermain bukan untuk Hyojo, tetapi untuknya. Sekarang duduk di hadapan Hyojo dan istrinya Yeonwoo mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada mereka atas undangannya. Setelah beberapa saat, Yeonwoo mulai memainkan instrumennya dan keheningan menyelimuti aula utama. Di akhir permainan musiknya, semua orang berdiri dari tempat duduk mereka dan bertepuk tangan meriah untuk Yeonwoo. Setelah perayaan, Huida mengatakan bahwa Yeonwoo memainkan musik yang luar biasa. Yeonwoo mengaku bahwa dia sangat khawatir, tapi sepertinya kekhawatirannya sia-sia karena semuanya berjalan lancar. Dia menambahkan bahwa dia bisa bermain dengan baik hanya karena dia membayangkan sedang bermain untuk Tuan Huida. Huida menyadari bahwa Yeonwoo kedinginan, jadi dia memintanya untuk menunggu di sini, sementara dia pergi mengambil mantelnya. Saat Yeonwoo sedang menunggu tuannya, seorang pria asing mendekatinya dan menyapanya dengan senyum di wajahnya. Sebelum dia sempat mengatakan apa-apa, dia mendorong gadis itu ke tanah dan bertanya apakah dia adalah pengantin Dewa Kematian. Yeonwoo tidak mengerti apa yang dia bicarakan, dan pria asing itu memintanya untuk tidak berpura-pura. Dia bertanya, apakah bukan karena dia adalah pengantin Dewa Kematian, makanya Huida memilihnya. Pria itu menambahkan bahwa Huida ingin memiliki Yeonwoo untuk mendapatkan kekuatan penuh dari Dewa Kematian. Untungnya, dia tidak punya waktu untuk melakukan hal buruk, karena Huida muncul dan meninju wajahnya. Huida terus menahan pria asing itu di tanah, bertanya apa yang sedang dia lakukan. Dan pria itu menjawab bahwa dugaannya benar, bahwa Huida cepat mengerti situasinya. Pria itu mengatakan bahwa roh penjaganya adalah ular, dan yang paling berbisa di antara mereka adalah ular beludak. Pria asing itu menyentuh tangan Tuan Huida, menyebabkan racun berbahaya menyebar melaluinya. Dia mengancam bahwa jika Huida tidak memotong tangannya, racun akan menyebar lebih jauh ke seluruh tubuhnya. Selama ini, Yeonwoo menyaksikan apa yang terjadi dengan ketakutan, melihat pria itu dengan cemas. Kavita menjawab bahwa itu tidak ada apa-apa dan kembali memukul wajah pria aneh itu dengan tangan racunnya. Vita memberitahunya bahwa dia terlalu narsis dan bahwa dia akan membunuhnya. Orang asing itu menjawab bahwa dia akan senang melihatnya terjatuh karena racun sepele ini. Pertarungan pun terjadi di antara mereka, di mana Kavita menangkap pria itu di tenggorokan dan mengencangkannya dengan erat. Yeonwoo ingin memanggil Tuan Fit, tetapi seseorang memintanya untuk berhenti dengan meletakkan tangan di bahunya. Ternyata itu adalah Tuan Hyojo yang langsung dipanggil oleh pria yang tidak dikenal itu. Hyojo meminta maaf kepada Tuan Vita dan mengatakan bahwa roh ular telah melakukan banyak kesalahan saat mabuk merayakan ulang tahunnya sambil memeluk Yeonwoo dengan lembut. Hyojo mengatakan bahwa dia terlihat sedikit takut. Tuan Vida sangat marah ketika dia melihat tangan orang lain di bahu wanita kesayangannya. Karena marah, dia hampir memukul Tuan Hyojo, menyerangnya dengan tinjunya, tetapi Yeonwoo tiba-tiba menghentikannya dan memintanya untuk tidak melakukannya. Khawatir tentang tangannya yang terluka, Huida tiba-tiba mengangkat Yeonwoo ke dalam pelukannya dan kemudian memanggil Hyojo untuk menangani roh ular itu. Vita mengangkat Nona Yona ke kereta, di mana pelayan Sarim menunggu mereka yang terkejut setelah semua yang dia dengar. Sarim marah dan tidak terima bagaimana Hyunsa, seperti yang dia sebut, bisa melakukan ini kepada wanita itu. Dan pada hari ulang tahun Hyojo pula, Yeonwoo mengakui bahwa dia belum pernah melihat Tuan Fit begitu marah. Dia mengatakan bahwa dia telah menyebabkan banyak masalah baginya. Tetapi Sarim membalas dengan mengatakan bahwa Yeonwoo berada dalam bahaya.
Yanwu menyebutkan bahwa Hyunsa memanggilnya sebagai pengantin dari Dewa Kematian dan Sarum terkejut mendengar ini. Sementara itu, Hayon SA menggerutu kepada Hayojo karena memukulinya setengah mati hanya karena dia menyentuh seorang gadis. Hyun SA tidak mengerti mengapa Hyojo begitu marah karena Yeonwoo bahkan bukan wanitanya. Kabar angin mengatakan bahwa Dewa Kematian yang menjaga malam bawah tanah memiliki kelemahan di siang hari. Ketika roh tidak bisa berkeliaran, roh kematian juga tidak bisa menggunakan kekuatannya. Dan jika kamu membunuh Dewa Kematian pada saat ini, kamu bisa mengambil kekuatannya dan menjadi lebih kuat. Tetapi ada satu rintangan, yaitu pengantin Dewa Kematian. Jika Dewa Kematian tidur dengan pengantinnya, dia bisa mempertahankan kekuatannya bahkan di siang hari. Semua ini ada di dalam pikiran Hyun SA, yang berpikir bahwa untuk membunuh Tuan Vida, dia pertama-tama harus membunuh tunangannya Yanwu. Tiba-tiba Tuan Yuta muncul di belakangnya dan berkata bahwa Hyun SA terlihat sedang melamun. Yuta berkata bahwa hari ini Hyun SA menyentuh wanitanya sambil menghunus pedangnya dari sarungnya. Hyun SA tidak mengerti apa yang dia bicarakan, dan Yuta menusuknya tepat menembus tubuhnya dengan pedangnya. Tetapi ketika Hyunsa menyadari bahwa dia tidak merasakan sakit, dia tidak mengerti mengapa, karena dia yakin bahwa dia telah tertusuk. Menanggapi hal ini, Tuan Yuta menjawab bahwa seseorang tidak bisa membunuh orang yang sudah mati. Yuta melepaskan keempat rohnya mengatakan bahwa dia mempercayakan orang ini kepada mereka. Yuta mengatakan bahwa dia mungkin beruntung dan tidak mati, atau bisa jadi sebaliknya, dan Hyunsa akan memohon untuk mati. Hyunsa dengan ketakutan meminta pengampunan kepada tuannya, berjanji padanya bahwa dia tidak akan pernah menyentuh Yan lagi. Tetapi keempat roh itu tetap menyerangnya. Dan Yuta berkata bahwa seharusnya dia tidak pernah melakukan itu, dan pergi. Pada saat ini, kondisi Tuan Vida memburuk dan jatuh dengan kepala di bahu Yanwu. Yanwu panik saat merasakan tubuhnya terbakar, dan Tuan Vida menjadi sangat lemah setelah tangannya terkena racun. Dia dengan panik meminta Sarim untuk memanggil dokter, tetapi Vida menolak, memohon padanya untuk tidak melakukannya. Akhirnya di rumah Yanwu meletakkan kain basah yang dingin di dahi Tuan Vida. Saat dia terbaring di tempat tidur, para pelayan berkata bahwa mereka akan merawatnya dan Yanwu juga perlu istirahat yang dijawabnya bahwa dia baik-baik saja, mengerti segalanya. Sari membawa para pelayan keluar dari kamar, memberi Yan kesempatan untuk merawat tuannya sendirian. Melihat dengan cemas penampilan pria itu yang sakit-sakitan, Yanwu berkata bahwa dia bodoh sambil mencium tangannya yang terluka. Tiba-tiba Tuan Vida sadar kembali dan terbangun, dan Yanwu langsung bersemangat. Menempelkan tangannya di wajah gadis itu, Vida bertanya, mengapa dia menangis? Tetapi Yanwu memberitahunya dengan bingung bahwa dia tidak menangis, dan Vida berkata bahwa sepertinya dia telah membuat kesalahan. Dia meminta maaf dan mengatakan dia perlu istirahat lagi. Yanwu mengaku kepadanya bahwa dia sangat takut dan memintanya untuk tidak pernah melakukan hal nekat lagi. Vida menjawab bahwa dia mungkin terlihat konyol saat itu, tetapi dia masih bisa melindungi Nona Yanwu. Yanwu tidak bisa menahan diri untuk mendekat pada Tuan Kavita, lalu menciumnya. Dia menarik diri dan mengatakan kalau dia menyukainya. Dia dengan putus asa bertanya, apakah Tuan Kavita merasakan hal yang sama terhadapnya, tetapi alih-alih menjawab dengan kata-kata. Kavita kembali menyentuh bibirnya dengan bibir pria itu, menyatu dengan wanita itu dalam ciuman yang lembut. Setelah beberapa waktu Yanwu terbangun, tidak mengerti di mana dia berada. Tetapi setelah menyadari bahwa ini adalah kamar tidur Tuan Kavita, dia bertanya, dengan kaget apa yang sedang dia lakukan di sini. Dia teringat ciuman mereka kemarin, dan langsung tersipu malu, karena tidak menemukan pria itu di kamar tidur Yanwu. Memutuskan untuk keluar dan mencarinya di sana. Tetapi saat mendengar beberapa suara di dekatnya, karakter utama itu berhenti di pintu yang setengah terbuka. Di dalam ada Kavita dan Sarim yang sedang mendiskusikan sesuatu mengenai Dewa Kematian. Yanwu menjadi tegang saat mendengar namanya disebut dalam percakapan mereka,
dia bingung dan tidak mengerti mengapa Tuan Kavita mengatakan hal-hal seperti itu tentangnya. Kavita meminta Sarim untuk mengawasi nonanya dan melaporkan semuanya padanya sampai ke detail yang paling kecil sekalipun. Selama waktu itu, ketika Kavita pergi keluar, Yanwu berhasil lari dari tempat itu dan bersembunyi. Dia mencoba memahami apa yang disembunyikan Tuan Kavita darinya dan apa sebenarnya yang ingin dia pastikan karena apa yang telah didengarnya. Dia sekarang merasa seolah-olah Kavita mencoba menipunya. Tiba-tiba Kavita muncul di pintu bertanya, apakah dia boleh masuk? Dan wanita itu setuju, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia bertanya, kapan Yanwu berhasil kembali ke kamarnya, dan Yanwu berkata bahwa dia tidak ingin pria itu melihat wajahnya setelah bangun tidur. Kavita berterima kasih pada Yanwu untuk tadi malam mengingat bahwa wanita itu telah merawatnya. Dia menunjukkan tangannya dan berkata sambil tersenyum bahwa tangannya hampir pulih. Yanwu tiba-tiba bertanya-tanya, apakah pria itu tidak ingat bagaimana mereka berciuman kemarin? Kavita bertanya, apakah wanita itu merasa tidak enak badan? Dan dia menjawab bahwa dia baik-baik saja. Karena pria itu mengenakan pakaian biasa, Yanwu bertanya, kemana dia akan pergi? Tetapi Kavita berkata bahwa dia hanya suka berjalan-jalan saat fajar. Gadis itu terus berpikir bahwa Tuan Kavita menyembunyikan sesuatu darinya. Tetapi bahkan, jika memang begitu tidak ada yang berubah di antara mereka. Kavita mengatakan wanita itu perlu istirahat, jadi dia kembali ke kamarnya sendirian. Yanwu berpikir bahwa dia dan Kavita bagaimanapun juga berada dalam hubungan yang telah diatur. Tiba-tiba seekor anak anjing kecil muncul di depan pintunya, terbaring di tanah, dekat pintu masuk rumah. Tapi saat Yanwu mengangkatnya, dia menyadari bahwa itu sebenarnya bukan anak anjing sama sekali. Mereka segera ditemukan oleh Sarim dan dia mengambil anak anjing itu dari tangan Yanwu. Sedikit marah karena dia kabur, Sarim segera menjelaskan bahwa makhluk itu sebenarnya adalah pengawal Soho dan Yanwu terkejut. Dia mengatakan bahwa roh penjaganya masih muda, itulah sebabnya Soho terkadang mengambil wujud ini. Yanwu menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat roh penjaga secara langsung dan wujudnya tidak berbeda dari hewan biasa. Yanwu bertanya pada Sarim, apakah mungkin untuk naik ke permukaan? Jika seseorang memiliki roh penjaga, tetapi pelayan itu menjawab bahwa itu tidak mungkin. Dia mengatakan bahwa hanya dalam kasus yang sangat langka, beberapa orang bisa sampai di sana dan kemudian kembali. Dan bahkan saat itu, mereka tidak tahu bagaimana mereka bisa sampai di sana. Yanwu bertanya, apakah pernah ada seseorang yang datang dari permukaan menerima roh penjaga di sini? Tapi Sarim bertanya balik, mengapa Yanwu tiba-tiba tertarik dengan hal ini? Sarim menduga itu karena Yanwu ingin kembali ke permukaan. Tetapi nona itu beralasan bahwa dia hanya penasaran untuk mengetahuinya. Sarim mengakui bahwa terkadang Yanwu tampak seperti orang yang mencoba menanggung semua beban di pundaknya sendiri. Dia mengatakan bahwa Yanwu harus selalu memberitahunya atau Tuan Huita jika terjadi sesuatu. Pada saat yang sama di Istana Hyojo, orang-orang sedang menunjukkan keahlian mereka dalam memainkan alat musik kepadanya. Hyojo meminta untuk memainkannya lagi karena melodinya tidak seperti yang dia harapkan. Dia mengancam gadis itu bahwa jika dia membuat kesalahan lagi, dia tidak akan selamat. Sayangnya, karena gugup gadis itu membuat kesalahan lagi, dan Hyojo berkata bahwa dia telah menggali kuburnya sendiri. Wanita itu tahu bahwa Hyojo hanya ingin Yanwu yang memainkan melodi ini. Dia sudah curiga ada yang tidak beres hari itu, dan dugaannya ternyata benar. Menyadari bahwa Hyojo sendiri tidak menyadari apa-apa, dia berpikir sudah waktunya baginya untuk turun tangan. Gadis yang memainkan melodi yang salah itu tewas di tangan Hyojo. Hyojo meminta untuk membawakan Yanwu yang bisa memainkannya melodi tanpa nama itu. Pada satu saat Soho bertanya pada Sarim, mengapa dia menatapnya seperti itu. Bingung dia mengingatkannya pada wujud serigalanya, dan Vida mengatakan bahwa Sarim senang menggoda Soho. Hafida bertanya tentang Hyunsa dan Soho, mengatakan bahwa dia diinterogasi hari itu.
tapi segera dibebaskan setelah Soho mengatakan bahwa Hyojo secara pribadi menginterogasinya. Hafida terkejut, dia menyadari bahwa Hyojo tiba-tiba ikut campur dalam urusan yang melibatkan Yanwoo dan dia tidak menyukainya. Soho menambahkan bahwa Hyunsa mengatakan hal-hal aneh hari itu tentang bertemu dengan Dewa Kematian. Saram khawatir dan mengatakan bahwa jika rumor tentang pengantin dewa menyebar Yanwoo akan berada dalam bahaya, tapi Hafida memintanya untuk tenang. Soho mengatakan bahwa Hyunsa sedang tidak menjadi dirinya sendiri saat ini, dan lagi pula tidak akan ada yang percaya kata-katanya. Hafida menduga bahwa semua yang terjadi hari itu adalah ulah Tuan Yuta. Dia menjelaskan bahwa karena Yuta Hyunsa tidak bisa lagi mempertahankan kewarasannya, dan sebentar lagi bagian-bagian tubuhnya akan mulai mengamuk. Soho bertanya pada Tuan Hafida bagaimana perasaannya, bahwa saudara kembarnya lah Yuta yang melakukan ini. Hafida menjawab bahwa pada hari itu, dia merasakan energi para roh di tempat yang seharusnya tidak ada. Dia mengatakan bahwa hanya dia dan Yuta sebagai dewa kematian yang bisa mengendalikan para roh. Para pelayan memberitahu Danhee tentang Hyojo, bagaimana dia membunuh mereka yang tidak bisa memainkan sebuah lagu tanpa judul untuknya. Danhee tiba-tiba teringat bahwa Yanwoo memainkan lagu ini, dan kepingan teka-teki di kepalanya mulai menyatu. Pelayan lain masuk ke ruangan dan mengatakan bahwa pertunjukan dibatalkan karena Hafida terluka. Danhee sangat terkejut dengan berita ini dan bertanya seberapa parah lukanya. Ketika diberitahu bahwa dia diracuni, Danhee menjawab bahwa dia akan pergi dan menemuinya sendiri. Danhee tiba di halaman istana Tuan Hui dan bertemu dengan Yanwoo, tidak menyangka akan melihatnya di sini. Yanwoo bertanya apa yang dia lakukan di sini. Danhee memberitahunya bahwa Tuan Hafida terluka parah, dan sepertinya Yanwoo sama sekali tidak peduli tentang itu. Dia menambahkan bahwa mereka yang dipanggil oleh Hyojo untuk memainkan lagu tanpa judul itu untuknya tidak kembali dalam keadaan hidup, dan Yeonwoo terkejut dengan apa yang didengarnya. Yeonwoo menjadi lelah mendengar semua ini. Jadi dia bertanya pada Danhee bagaimana dia bisa sampai di sini, dan bahwa tempat ini bukan untuk sembarang orang. Tapi Danhee mengatakan bahwa dia adalah penampil favorit Tuan Hyetai, dan bahwa dia berhak berada di sini. Yeonwoo muak dengan sandiwara ini, dan mengatakan pada Danhee bahwa dia hanya melampiaskan semua amarahnya padanya, padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun. Yeonwoo berkata bahwa sepertinya Danhee tidak mengerti apa itu cinta sejati. Sangat marah, Danhee menampar Yan dan bertanya bagaimana dia bisa berpikir seperti itu padahal dia tidak tahu apa-apa. Tidak berniat menoleransi semua ini, Yeonwoo balas memukul wajahnya, tapi kali ini dengan tinjunya. Danhee bertanya apa yang sedang dia lakukan. Tetapi Yeonwoo menjawab, kalau begitu kenapa dia juga menyerangnya? Danhee menjawab bahwa itu semua salahnya, dan bahwa rekan-rekannya pada akhirnya mati di tangan Hyojo karena dia. Yeonwoo tidak tahan lagi dan mengatakan bahwa dia tahu kalau Danhee sebenarnya jatuh cinta pada Tuan Hui dan bahwa dia mencoba untuk mengganggu hubungan mereka. Danhee mengeluarkan jarum rajut dari rambutnya dan hendak menyerang Yeonwoo sambil berteriak bahwa ini semua karena dia. Tetapi dia tidak sempat melakukannya karena para penjaga muncul di hadapannya dan maju untuk melindungi sang nyonya. Danhee meneriaki mereka dan mengatakan bahwa mereka tidak boleh melakukan ini, dan bahwa dia akan memanggil Tuan Huit sekarang. Yeonwoo dengan tenang memberitahunya bahwa dia berharap tidak akan pernah berurusan dengannya lagi untuk hal seperti ini. Ketika Yeonwoo kembali ke rumah, Sarim yang khawatir berlari menghampirinya dan bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Yeonwoo merasa senang dan berkata dengan senyum di wajahnya bahwa dia bisa menyelesaikan situasinya sendiri. Ketika Yeonwoo bertanya di mana Huita, Sarim mengatakan bahwa dia pergi sebentar, tetapi akan segera kembali. Menyadari perilaku aneh gadis itu, Sarim bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Dan Yeonwoo menjawab bahwa dia akan pergi ke kamarnya untuk beristirahat.
Berjalan melewati abu di halaman belakang rumahnya, Yanwu memikirkan semua yang terjadi hari ini. Tiba-tiba Tuan Yuta muncul di belakangnya dan bertanya, apakah dia merasa lebih baik? Yanwu berterima kasih kepada Tuan Yuta atas perhatiannya dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Ketika Yanwu berkata bahwa karena dirinya lah Huita terluka, Yuta menjawab bahwa tidak perlu khawatir. Dia menjelaskan kepadanya bahwa mereka memiliki struktur tubuh yang khusus, dan bahwa ketika mereka terluka, mereka pulih jauh lebih cepat daripada manusia. Setelah teringat sesuatu, Yanwu bertanya pada Yuta, apakah mereka bisa mengalami gejala yang berhubungan dengan kehilangan ingatan? Dan Yuta menjawab bahwa mereka tidak mengalaminya. Pada akhirnya, Yanwu meminta maaf karena menanyakan pertanyaan yang tidak berguna, dan menjadi sedikit malu. Tetapi tiba-tiba Yuta berkata bahwa terkadang rasa sakit bisa menyebabkan kebingungan, dan dia bisa lupa apa yang sedang dibicarakannya. Mengingat kembali malam ciuman itu, Yanwu pun berspekulasi bahwa Kavita mungkin telah melupakannya karena rasa sakit yang luar biasa. Saat Kavita mengatakan bahwa Yeonwo masih suka berjalan di atas abu, Yeonwo menyadari sesuatu. Dia bertanya padanya, apakah dia mungkin pernah mengenalnya sebelumnya, dan Tuan Kavita berbalik untuk menatapnya. Saat dia hendak pergi, duduk di kamarnya, Danhi mendengar para pelayan lain mendiskusikan apa yang terjadi hari ini di luar pintu. Dia teringat saat pertama kali dia melihat Tuan Kavita memainkan alat musik. Dia teringat bagaimana Tuan Kavita memuji musiknya dan mengatakan bahwa dia bermain dengan indah. Dia sekali lagi merasa kesal oleh pemikiran bahwa Yeonwo yang muncul entah dari mana menghalanginya untuk mendapatkan Tuan Kavita. Setelah pulih, Kavita kembali ke istana dan para pelayan menyambutnya, mengatakan bahwa mereka senang melihatnya. Dia membalas perasaan mereka, tetapi mengatakan bahwa dia tidak melihat Nyonya Danhi di sini, dan semua orang menjadi tegang mengingat apa yang telah terjadi. Namun Danhi tiba di pertemuan itu dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, meminta maaf karena terlambat dengan senyum palsu. Tetapi pada akhirnya, Danhi memutuskan untuk memberitahu tuannya tentang apa yang terjadi, mengatakan bahwa dia bertemu dengan Yeonwo hari ini. Mencoba membenarkan dirinya, Danhi mengatakan bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan menyakiti perasaan Yeonwo, padahal dia tidak bermaksud begitu. Sebagai permintaan maaf, Danhi menawarkan minuman kepada Tuan Kavita. Saat dia mendekatkan minuman itu ke hidungnya, dia langsung menyadari baunya berbeda, dan Danhi menjadi tegang. Tuan Kavita bertanya langsung apa yang Danhi tambahkan di sana, menyadari bahwa wanita itu telah melakukan kesalahan besar. Danhi berlutut di depannya dan mulai meminta maaf, mengatakan bahwa dia salah. Mengetahui bahwa minuman itu mengandung racun, Kavita memberitahunya bahwa dia akan tetap meminumnya. Dia sengaja meminum minuman itu sampai habis tak bersisa, agar Danhi bisa menyadari kesalahannya. Kavita membanting cangkir itu ke lantai dan memberitahu Danhi bahwa dia bukan lagi salah satu dari orang-orangnya, dan memintanya untuk tidak pernah muncul lagi di hadapannya dan wanitanya. Kembali ke rumah, Kavita merasa tubuhnya seperti terbakar, dan dia merasa lebih buruk setelah meminum minuman itu. Yeonwo menunggu Tuan Kavita di kamar, dan ketika dia tiba, dia langsung menyadari penampilannya yang seperti orang sakit. Kavita dengan sisa kekuatannya duduk di tempat tidur dan meminta Nyonya Yeonwo untuk pergi, tapi sebelum meninggalkan ruangan, Yanwu memintanya untuk lebih memikirkan kesehatannya dan tidak minum terlalu banyak. Tapi Tuan Kavita memberitahunya bahwa dia tidak mabuk dan menjelaskan bahwa ada obat di dalam dirinya. Dia mengatakan bahwa jenis obat ini menghangatkan tubuh dan sekarang dia sangat ingin memeluk Yanwu. Namun Yanwu masih khawatir, jadi dia bertanya pada tuannya apakah dia baik-baik saja. Tapi Kavita tetap memintanya untuk meninggalkan ruangan, menyadari bahwa sulit baginya untuk menahan diri. Meskipun begitu, Yanwu mengatakan bahwa dia tidak peduli dan bahwa dia akan tetap di sini bersamanya. Dia mengingatkannya bahwa dia adalah kekasihnya dan tidak peduli apakah itu karena pengaruh obat atau bukan.
Yanwu meminta Tuan Kefida untuk berada di sisinya, bahkan jika hubungan mereka terikat oleh kontrak. Karakter utama hendak mencium Tuan Kefida, tapi dia tiba-tiba menjauh. Dia bilang dia tidak bisa melakukannya dan meminta Yanwu untuk tidak memprovokasinya lagi. Kefida mengakui bahwa dia menjadi gila setiap kali dia menyentuhnya. Yanwu berkata dengan tersinggung bahwa jika orang lain ada di posisinya, dia akan pergi dan memanggil seseorang agar mereka bisa membantunya. Kefida menghentikannya, mencoba menjelaskan bahwa bukan itu maksudnya. Dia mengatakan bahwa wanita lain tidak akan membantunya, dan Yanwu berteriak bertanya apa yang salah. Lalu Kefida menjelaskan bahwa dia tidak ingin bersamanya saat berada di bawah pengaruh obat ini, karena obat itu mengendalikannya. Kefida mengatakan bahwa Yanwu adalah orang yang sangat berharga baginya. Yanwu tiba-tiba mendorongnya ke tempat tidur dan mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia mencintainya. Dia bertanya lagi padanya tentang malam ciuman itu, tapi Kefida mengatakan dia tidak bisa mengingat apa-apa. Dan Yanwu memberitahu Tuan Kefida bahwa malam itu dia mengatakan kalau dia mencintainya. Dia mengatakan bahwa meskipun hubungan mereka kontraktual, dan bahkan jika dia memanfaatkannya, dia tidak bisa menghentikan hatinya untuk mencintainya saat dia kembali mendekat pada Tuan Kefida. Yanwu mengatakan bahwa dia tidak perlu menahan diri.